Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai ya. Artinya ini sudah ada Ustaz Fahri dan Ustaz Rizky. Nanti Ustaz Yongki dan Ustaz Aldi barangkali akan menyusul. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah di awal ini jumlah peserta 43 begitu ya. Sekarang itu semoga nanti nambah begitu ya, kawan-kawan bisa menyusul. Barangkali yang hadir ini juga ada kawannya yang memang punya ketertarikan dengan PKU, bisa diajak kembali, bisa diingatkan kembali, atau saudaranya barangkali, atau jika memang tidak bisa hadir nanti mungkin bisa disampaikan apa-apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jadi acara pada kesempatan pagi hari ini adalah sosialisasi begitu ya. Dan ini sebenarnya program baru, dalam artian memang pada tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah ada acara seperti ini. Artinya PKU tidak pernah mengadakan sosialisasi. Dulu kami perkenalkan juga, kami Muhammad Wildan Arif Abdullah. Hari ini memang menjabat sebagai mentor gitu ya, di program kaderisasi ulama. Dan uniknya mentor adalah semuanya harus alumni. Sehingga kawan-kawan nanti dari Ustaz Fahri, Ustaz Rizky, Ustaz Yongki, dan Ustaz Aldi, ketika kita akan menyampaikan ini, itu adalah ya by pengalaman kami. Pengalaman kami sebagai barangkali mentor, dan pengalaman kami sebagai peserta tentu saja. Kadang-kadang kalau misalnya yang sosialisasi itu adalah sebagai misalnya panitia atau sebagai guru, yaitu hanya perspektif pelaksana. Tapi kami sebagai alumni juga mempunyai dua perspektif, kira-kira begitu. Bagaimana kami dahulu ketika menjadi peserta, juga bagaimana kami dahulu menjadi sampai hari ini menjadi mentor di PKU. Jadi apa-apa yang akan kami sampaikan nanti juga nanti akan kita beri waktu seluas-luasnya untuk tanya jawab begitu ya. Mungkin biar lebih cepat nanti bisa raise hand saja. Kalau diketik ya silahkan. Cuman mungkin akan lebih fast responnya bagi yang raise hand begitu ya, agar lebih cepat. Cuman juga bagi yang raise hand nanti bisa dipersingkat begitu. Artinya tidak perlu, jangan terlalu panjang lebar agar yang lain juga punya dapat kesempatan gitu. Itu jadi dalam menjawab pun kami juga akan menggunakan ya perspektif baik kami sebagai mentor pada hari ini atau sebagai peserta dahulu begitu ya, ketika kami menjadi peserta, bagaimana kami dahulu mendaftar, bagaimana kemudian kami diterima, kemudian menjalankan pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Jadi program kaderisasi ulama ini adalah program, mungkin ya sebagai pengantar barangkali bagi yang belum sama sekali belum tahu, adalah program yang diinisiasi oleh Kiai Gontor, yaitu Kiai Abdullah Syukri Zarkasi dahulu, yang bekerja sama dengan MUI pada zaman dulu, yang melihat bagaimana kemudian Sepilis ini merajalela. Banyak sekali orang-orang yang belajar studi Islam di Barat kemudian pulang membawa satu perspektif yang kurang lebih di pesantren-pesantren tidak terlalu terbahas, sehingga kadang-kadang kita bingung untuk menjawabnya seperti apa. Seakan-akan benar, tapi kemudian konsekuensinya kok salah dan lain sebagainya. Sehingga perlu diadakan kaderisasi, yang mana kaderisasi ini menghasilkan ulama-ulama yang bukan hanya ngaji kitab, tapi juga memahami tantangan-tantangan dari pemikiran-pemikiran. Jadi selain mengembangkan pemikiran Islam, juga bisa menjawab tantangan pemikiran yang datang dari peradaban di luar Islam. Bagaimana ketika peradaban Islam bersinggungan dengan peradaban Barat? Bagaimana bersinggungan dengan peradaban Timur? Seperti bagaimana, apakah kita sama dengan mistisisme di Cina atau mistisisme di India, apakah sama dengan filsafat-filsafat mereka atau bagaimana? Nanti
disitulah diharapkan ulama-ulama yang terlahir adalah yang mampu menjelaskan secara nas dan juga secara logis, kira-kira begitu. Sehingga pada hari ini dan yang akan datang itu sampai kepada angkatan ke-17 begitu ya. Anak sendiri angkatan ke-17, angkatan ke-12 gitu ya. Berarti tahun 2018 bersama dengan Ustadz Aldi. Ini juga alhamdulillah Ustadz Aldi sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Beliau angkatan 12 juga. Ustadz Rizky juga agak angkatan 12. Kemudian nanti ada Ustadz Yongki Stoyo. Beliau angkatan ke-10. Bahkan ketika kami mendaftar ke PKU dan menjadi peserta PKU, Ustadz Yongki ini juga sudah menjadi mentor. Jadi pengalaman beliau sebagai mentor juga lebih panjang lagi. Kurang lebih ya sekitar 6 atau 5 tahun. Kemudian ada Ustadz Fahri, beliau angkatan ke-13 gitu ya. Itu nanti mungkin teknisnya barangkali kami silahkan terlebih dahulu. Mungkin ada asatid mentor, kawan-kawan mentor yang hendak menyampaikan sebagai pengantar ringkas begitu ya. Kami persilahkan mungkin, setelah itu kita berikan waktu seluas-luasnya bagi yang hendak bertanya mungkin. Bersama kita semuanya, Ustadz Rizky sudah bersama kita. Sepertinya Ustadz Yongki juga sudah bersama kita, alhamdulillah ya. Ini Alhamdulillah Ustadz, siapa yang hendak memberikan pengantar terlebih dahulu kepada kawan-kawan sebelum nanti kita beri waktu seluas-luasnya untuk kawan-kawan bertanya. Ya, mau kalau ada yang nanya dulu, bolehlah. Saya mau nyiapin PPT dulu ya. Dari Ustadz Fahri, apakah ada? Sudah. Ya, nanti sekalian aja dijelaskan. Oke. Ustadz Fahri, apa Ustadz Rizky, apa Ustadz Aldi mungkin, jika ada? Ya, tidak ada, mungkin Ana sedikit sebagai pengantar ya, sambil menunggu nanti Ustadz Yongki barangkali tidak menyampaikan yang lebih panjang nanti berkenaan dengan seluk-beluk pendaftaran, bagaimana ya, karena memang ini sosialisasi ya, jadi memang beberapa yang ikut itu memang sudah ini apa namanya sudah memiliki keresahan masing-masing begitu untuk umum. Jadi barangkali dari sosialisasi ini nanti terbesit juga untuk yang menjadi calon juga. Mungkin sebelum nanti masuk ke Ustadz Yongki, saya terlebih dahulu ya. Sekedar pengantar, sebenarnya apa sih yang kawan-kawan akan dapat ketika mendaftar ke PKU, atau menjadi program di PKU begitu ya. Apa yang kira-kira kawan-kawan akan dapat? Yang pertama tentu makan gratis. Dalam artian bahwa program ini selama 6 bulan itu full beasiswa. Meskipun yang tahun kemarin memang sedikit ada dinamika sehingga ada beberapa yang memang harus berbayar, cuman insya Allah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun ini dan kedepannya insya Allah akan gratis kembali, akan full beasiswa kembali. Jadi ya tidak sama sekali tidak dipungut biaya kuliah, tidak dipungut biaya makan dan lain sebagainya. Tidak dipungut juga biaya air atau biaya listrik atau biaya wifi, ya tidak ada. Tapi itu insya Allah diberikan secara cuma-cuma. Jadi fasilitas yang didapat ya asrama, ya kasur dan lain sebagainya, tempat huni begitu ya. Makan 3 kali, tidak 2 kali, tidak 1 kali. Itu insya Allah full gratis. Kemudian yang pertama tadi pertama makan gratis ya. Yang kedua adalah relasi tentu saja. Yang menarik dari PKU ini adalah yang mendaftar bukan hanya alumni Gontor. Yang mendaftar bukan hanya dari mungkin universitas-universitas Islam. Yang mendaftar bukan hanya dari ormas-ormas tertentu.
Jadi banyak sekali lapisan-lapisan yang di luar kemudian mendaftar atau secara individu ataupun secara lembaga mengirimkan utusan gitu ya, dari berbagai lapisan yang sangat bermacam-macam. Macam-macam sekali. Jadi kalau kawan-kawan menjadi peserta PKU, kawan-kawan akan bisa berinteraksi dengan yang, kalau dari Muhammadiyah bisa berinteraksi dengan NU, bisa berinteraksi dengan Persis, bisa berinteraksi. Kalau dari Universitas Islam bisa berinteraksi dengan kawan-kawan dari UGM, dari ITB, dari mana saja. Kawan-kawan yang kemudian berasal dari studi-studi Islam gitu ya. Syariah misalnya, Usuluddin, nanti bisa berinteraksi dengan kawan-kawan dari prodi fisika, dari kemudian kimia, dan lain sebagainya. Artinya sangat kompleks peserta, sehingga relasi yang terbangun itu juga menjadi lebih asik. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana lapisan masyarakat kita, sehingga mini realitas masyarakat kita lah kira-kira ketika kita ikut menjadi peserta PKU. Kedua adalah kita bertemu dengan guru-guru yang barangkali beberapa kawan itu sudah akrab melalui YouTube, seperti Ustadz Adian Husaini, Ustadz Samsudin Arif, atau Ustadz Henry Salahuddin, atau Ustadz Hamid Fahmi Sarkasi sendiri. Mungkin kita sering membaca tulisan beliau, buku-buku beliau, sering mendengarkan kajian-kajian baik via Zoom atau kemudian via YouTube. Tapi di sini beliau langsung yang akan mengajarkan kepada kita, langsung bertemu di kelas begitu. Sehingga kita juga bisa langsung bertanya, bisa berdiskusi dengan beliau secara langsung dan barangkali bisa lebih intensif. Yang selanjutnya adalah pelatihan retorika dalam menyampaikan ide. Ini menjadi satu pokok juga bagi kawan-kawan di PKU begitu ya. Karena kita akan dilatih. Ibaratnya kalau dulu ada quote itu, kalau kebaikan itu roti, kita dikasih roti, tapi kalau cara memberikannya itu dilempar, ya nggak akan ada yang mau seenak apapun roti itu. Tapi kalau roti itu kita sampaikan dengan senyum, kemudian dengan tangan kanan, dengan penuh ketulusan, maka yang suka roti pun bisa jadi juga menerima roti yang kita beri. Maka ide sehebat apapun, gagasan sehebat apapun, kalau kita menyampaikannya dengan cara aur-auran, dengan cara yang sporadis, dengan cara yang tidak anggun gitu ya, maka tentu kebaikan atau sebesar apapun ide dan gagasan kita tidak akan diterima oleh siapapun. Maka bagaimana menggali dan retorika itu, penyampaian agar lebih logis, mudah diterima dan jelas dan sebagainya, itu akan dilatih secara intensif di program kaderisasi ulama. Yang keempat, nanti ada komunitas ilmiah yang hidup. Jadi semacam ada trilogi gitu ya, bukan trinitas, tapi trilogi di PKU ini adalah membaca, kemudian berdiskusi, membaca, ya mendengarkan, membaca, menulis dan berdiskusi. Gitu ya. Itu menjadi satu trilogi yang harus dan paten dan akan selalu ada. Nah, jadi bagaimana kita membaca, dituntut untuk selalu membaca, kemudian dituntut untuk menuliskan hasil bacaan kita, dan kemudian apa yang sudah kita tulis pun, dan kemudian kita baca tadi, itu kita diskusikan dengan kawan-kawan yang tadi berbagai elemen, berbagai lapisan masyarakat. Sehingga diskusi yang terbangun itu akan lebih hidup. Tentu nanti juga akan dibimbing oleh mentor-mentor, dibimbing oleh dosen-dosen, sehingga diskusi itu menjadi diskusi yang ilmiah, bukan debat kusir, bukan gontok-gontokan dan lain sebagainya. Sehingga diskusi ilmiah itu akan terbangun, dan itu juga akan terus meskipun setelah pasca PKU itu akan masih terjaga, sehingga kita memiliki komunitas-komunitas ilmiah yang hari ini pun sepertinya agak susah untuk kita cari. Tidak semuanya mendapatkan di lingkungannya itu komunitas-komunitas ilmiah yang terbangun diskusi sehat di dalamnya. Selanjutnya nanti juga ada pelatihan penulisan yang cukup intensif. Ya nanti baik itu secara teori maupun praktek. Karena nanti di akhir ada juga penulisan tugas akhir begitu ya. Jadi kita di awal-awal kita akan diajari semacam topik sentence, bagaimana tulisan itu bukan semacam kata-kata yang sporadis gitu ya. Pokoknya tersebar-sebar, yang penting nyusun kalimat, yang satu kalimat dengan kalimat yang lain tidak jelas maknanya. Bukan seperti itu. Tapi kita akan dilatih bahwa setiap
kalimat punya makna, punya maksud, bukan hanya terbuang sia-sia. Dalam setiap paragraf punya ide yang ingin disampaikan, punya kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan dan sebagainya. Pelatihan itu baik secara teori maupun juga akan praktek. Nanti juga ada yang selanjutnya pengalaman menjadi santri gontor, dan beberapa ketika kami ngobrol dengan alumni itu juga banyak yang ini menjadi satu nilai positif. Beberapa yang masuk menjadi peserta PKU itu tidak semuanya dari alumni pondok begitu ya, bukan alumni pesantren. Ada yang murni dari ya SMP, SMA di luar. Barangkali ada ya SMP negeri, SMA negeri begitu. Sama sekali tidak pernah merasakan bagaimana pengalaman hidup di pesantren. Maka ini juga menjadi ajang yang sangat baik begitu bagi yang ingin mendapatkan pengalaman bagaimana sih rasanya nyantri, bagaimana sih rasanya pengalaman meskipun itu sekedar 6 bulan. Tapi insya Allah 6 bulan itu cukup menjadi satu pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan terlupakan. Kita benar-benar merasakan bagaimana kita menjadi santri. Dan apalagi juga santri gontor gitu. Nah ini juga saya bilang seperti ini, Ana sendiri juga bukan alumni gontor gitu. Termasuk dari orang yang dari luar kemudian ke PKU yang kemudian juga merasakan pengalaman, oh ternyata begini menjadi santri. Nah nanti kemudian yang selanjutnya yang ketujuh gitu ya, tentang ilmu tentang kepesantrenan. Jadi kita akan dilibatkan dalam banyak sekali acara-acara PKU, nah acara-acara baik kampus Universitas Darussalam Gontor atau Gontor pondoknya ya, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Kita akan dilibatkan dalam banyak acara, di situ akan disampaikan bagaimana menjadi pesantren yang sebenar-benarnya pesantren kira-kira. Jadi ilmu bagaimana manajemen dan sebagainya sedikit banyaknya juga akan kita dapatkan ketika mengikuti program. Nanti di akhir ada workshop, itu pengalaman bagaimana kita menyampaikan ide di banyak sekali universitas. Kita akan presentasi di UGM, di UNY, UMY, yang di Jogja. Nanti sampai ke barangkali kalau Surabaya ITS, nanti di Jakarta ada UNJ begitu ya, dan sebagainya. Itu ya, beberapa hal-hal yang akan didapatkan kawan-kawan kalau mendaftar di program kaderisasi ulama ini. Nanti mana yang ingin didapatkan ya silahkan nanti dipertimbangkan sendiri, sehingga insya Allah selama 6 bulan kemudian tinggal di Universitas Darussalam Gontor itu bukan hal yang sia-sia. Insya Allah worth it dan sangat bermanfaat bagi kawan-kawan untuk langkah selanjutnya. Mungkin itu semacam pengantar gitu ya. Nanti mungkin mau gimana Ustaz Yonggi, apa mau disampaikan terlebih dahulu? Ya boleh, saya mau share screen yang sebenarnya pernah di-share sudah. Oke. Dan mungkin ini Ustaz Yonggi akan menyampaikan semacam juga pengantar gitu ya, sebagai sosialisasi bagaimana program kaderisasi ulama di Universitas Darussalam Gontor. Tafadhol Ustaz. Baik, syukron Ustaz Wildan. Oke, jadi saya hanya menegaskan aja ya. Tadi sudah sebagian disampaikan, jadi nanti yang sudah disampaikan nanti saya skip aja. Jadi PKU ini yang sekarang, jadi itu kerjasama, ini setelah logonya ya. Itu kerjasama antara UNIDA, kemudian MUI Pusat, dan juga Yayasan As-Salam fil Alamin. Ya. Kalau dulu kita ada YDSF Surabaya gitu ya, sekarang kita ke donaturnya itu ada di Yayasan As-Salam. Jadi makanya ini free gitu ya. Kemudian latar belakangnya apa itu? Latar belakangnya itu karena intinya problem umat ya, problem umat Islam gitu ya. Ada problem ilmu di situ, ada fanatisme, ada kejumutan berpikir, ada kemusyrikan, apa kalau dalam istilah Muhammadiyah itu ada TBC begitu ya. Artinya ilmu keislaman itu tidak utuh dipahami. Nah, kemudian itu tantangan internalnya, tantangan eksternalnya adalah
hegemoni peradaban Barat ya di seluruh bidang ya, ekonomi, politik, budaya gitu ya. Ada sekularisme, liberalisme, humanisme dan seterusnya lah gitu ya. Nah, ini tentu cara berpikir ini sudah dipahami oleh para ulama ya, terutama para sesepuh di MUI. Waktu itu juga Allah yarham Kiai Abdullah Syukri Sarkasi itu kan salah satu dewan pertimbangan ya, atau dewan pembina apa dewan pertimbangan MUI ya. Itu sudah memahami kondisi ini, terutama di era beliau itu JIL itu lagi naik-naiknya ya, lagi banyak lah ya, misalnya tahun berapa itu 2006 atau 2007 itu di UIN itu kan, mungkin kalian teman-teman di sini kalau mau lihat di YouTube masih ada itu kayaknya jejak digitalnya, kan ada anak UIN yang bilang gini, Allahu anjinghu akbar gitu ya. Kemudian di UIN Jogja kalau nggak salah itu ada poster Tuhan membusuk misalnya gitu. Nah itu yang seperti itu familiar gitu, apa ya, sebuah fenomena ya yang waktu itu terjadi gitu ya. Kalau sekarang kan nggak se ekstrim itulah ya. Nah itu salah satu yang kelihatan sebenarnya dari problem umat gitu. Itu problemnya dua, jadi dari problem internalnya umat Islam itu sendiri tidak utuh memahami ilmu-ilmu Islam gitu ya, kemudian ada tantangan. Jadi makanya orang itu kalau nggak pede gitu kalau nggak pakai teori Barat gitu. Makanya di UIN sendiri orang lebih populer atau lebih senang menggunakan hermeneutika gitu. Nanti akan kita pelajari ya, ketimbang tafsir, karena tafsir dianggap kurang up to date lah, macam-macam gitu. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi ada banyak lah problem ini, tapi intinya kayak gitu. Nah, kemudian waktu itu ketika di MUI itu diputuskan, wah ini kita punya tantangan nih, ya. Terus kita perlu membentuk satu program kaderisasi ulama yang khusus ya mengkonter pemikiran kontemporer. Jadi sebenarnya program kaderisasi ulama itu nggak cuma satu, nggak cuma di Gontor. Misalnya di Muhammadiyah itu ada PUTM, pendidikan ulama tarjih, misalnya gitu. Terus di Mat Ali atau di mana tuh ada pendidikan ulama yang khususnya hadis, misalnya. Dan MUI sendiri itu punya banyak program-program kaderisasi ulama di berbagai tempat, gitu ya. Nah di Gontor itu cuma salah satu aja. Tapi yang menjadi unik ya di Gontor itu tadi. Jadi ulama dalam konteks ini tuh bukan yang dipahami oleh orang pada umumnya gitu. Makanya sebelumnya kita buat ngobrol program gitu ya, yang teman-teman mungkin di sini sebagian ngikutin. Itu materinya kayak gitu. Karena dulu sebagian peserta itu kalau ditanya PKH itu apa gitu, dikira itu kita latihan ceramah gitu ya. Terus menghafal Quran, ya otomatis kita menghafal Quran, terus membaca hadis, itu sudah auto. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana turos ya, khasanah Islam itu menjawab tantangan kontemporer. Jadi kayak misalnya ada child free. Child free itu kalau kita mau cari di kitab kuning ya nggak ada. Terus pluralisme agama, ta'adud diniyah, ya kan? Adanya kan ta'adud jauzah kan ya. Kalau di dalam kitab kuning ada ta'adud ya jauzah ya, bukan ta'adud diniyah, itu pluralisme. Itu nggak ada di dalam kitab klasik. Itu adalah satu problem yang memang bukan berangkat dari problem umat Islam, itu problemnya dari Barat, gitu, diimpor ke kita. Nah itu yang menjadi problem sekarang. Nah bagaimana itu kita menjawab? Tentu dengan bahasa yang oke gitu, karena problemnya dai itu kalau disuruh ngomong itu pinter dia, begitu. Tapi kalau disuruh nulis, itu nanti teman-teman yang ikut ya, yang keterima di program ini, insya Allah akan mampir ke Republika, gitu ya, salah satunya gitu ya. Itu nanti karena di sana ada alumni Gontor juga, pimpinan redaksinya. Itu beliau sering bilang begini, saya sering minta ada kolom gitu khusus lah untuk para ya ulama atau dai untuk nulis ya 3-2 halaman gitu, tentang problem umat atau tentang keumatan secara umum. Itu malah ngasih saya itu malah 10 halaman gitu. Padahal saya butuhnya cuma 2 halaman, tapi yang to the point gitu. Mungkin kalau kalian teman-teman di sini sering ngikutin ini ya, sering baca majalah Tempo, kalian akan membaca di akhir itu catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Nah, itu menarik sekali.
Nah, buku Miskatnya Ustadz Hamid itu kan kerjasama antara INSIS sama Republika kan. Nah, jadilah tulisan kayak gitu. Bisa nggak kita membuat tulisan yang singkat, padat, ya kan, argumentatif, ya, tapi membela Islam gitu. Nah, itu tidak sederhana karena itu dibutuhkan logika gitu. Kemudian kita tahu apa sih paragraf itu terdiri dari apa. Nah, itu skill-skill begitu akan kita latih. Kemudian output dari PKU itu kan jurnal ya. Kalau sekarang itu jurnal, standarnya itu standar jurnal. Jadi bagaimana sih nulis jurnal? Bagaimana kita membuat pendahuluan? Nah, itu memang jadi ibaratnya di PKU itu kita itu dididik menjadi kader saintis gitu ya. Ulama dalam konteks ini ilmuwan yang punya cara pandang Islam atau worldview-nya itu Islam. Nah, itu kan kita harus seperti itu. Jadi gampangnya gitu. Nah, waktu itu saran dari awalnya itu tempatnya itu bukan di Gontor, tapi di UIN Jakarta. Nah, itu ya. Tapi sesepuh MUI itu pada nggak setuju, jangan di UIN. Gitu. Nggak tahu ya kenapa, tapi kemungkinan nih, hipotesisnya nih, ini cerita-cerita dari Ustadz Hamid, dari Ustadz Umam, dari Ustadz Hasib yang PKU awal itu, ya karena dianggap ya UIN itu sarangnya liberal waktu itu ya. Maka nggak cocok kalau PKU yang ingin menentang liberalisme ditaruh di UIN. Tapi akhirnya nggak ada tuh lembaga yang mau ngambil. Akhirnya kalau almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi bilang, dah Gontor aja, siap Gontor. Jadi dari PKU 1 sampai PKU 6 itu full yang dananya itu dari pondok, dari Gontor. Baru kemudian PKU 7 kalau nggak salah ya DSF itu masuk sebagai donatur. Nah, kemudian kemarin terputus karena COVID ya. Jadi semua lembaga wakaf atau lazis itu fokusnya ke bagaimana menangani COVID. Jadi PKU kemarin ya gimana ya? Kita kan fardu kifayah gitu ya. Jadi kita akhirnya meminta bantuan kepada peserta. Ya tidak full juga, kalau full kan pasti mahal. Jadi sebagian ditanggung oleh Unida, sebagian juga oleh peserta. Nah, alhamdulillah angkatan ini kita kembali seperti sebelumnya, yaitu full funding gitu ya, atau full scholarship lah gitu ya. Jadi selama 6 bulan itu teman-teman akan ya gratis lah gitu. Terus program kaderisasi itu lama aja memegang calon ulama untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi inti dari ulama itu kan ilmu ya, menulis. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman peserta ya bahwa di PKU itu yang utama itu adalah otoritas, bukan popularitas. Jadi haram bagi peserta PKU atau alumni PKU itu mencari popularitas. Jadi bukan berarti teman-teman alumni itu nggak boleh buat TikTok, buat Instagram, buat YouTube itu nggak bergeser ya. Labnya belum berjalan kayaknya. Ini ada yang salah. Saya nggak usah diinin aja lah, nggak usah digedein berarti. Jadi nyampe sini tadi. Nah, oke, kita nyampe sini. Nah, itu boleh aja buat TikTok, buat YouTube atau apa silakan, tapi harus berdasarkan pakaran yang dia punya. Kalau nggak tahu ya jangan sok-sokan jawab gitu. Karena itu bukan mempersoalkan, bukan menyelesaikan persoalan gitu, tapi malah memperkeruh. Ya kan? Nah, itu kita nggak boleh. Jadi di PKU itu kita mengurangi lah katakanlah gitu ya. Matinya kepakaran. Itu ada buku ya, Matinya Kepakaran. Itu adalah di mana orang-orang yang nggak punya keilmuan ngomong asal. Kan di YouTube podcast itu kan kadang-kadang kan opini pribadi aja dan orang kok mudah aja beropini. Nah, kita nggak boleh begitu. Apalagi membuat ungkapan-ungkapan yang kontroversial yang kita nggak punya ilmu di situ, nggak boleh. Jadi ngomong apa yang kamu tahu. Nah, makanya di PKU itu dilatih. Itu kan kita ngomong persoalan sekularisme misalnya. Itu harus sumber primer. Makanya ada syarat kenapa harus bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Arab. Itu kayak gitu. Jadi karena teman-teman nanti itu kalau ketika kita diskusi tentang sekularisme, dia harus merujuk kepada Harvey Cox, gitu. Ada misalnya Jacob Holgate, ada Kel Styler gitu ya. Itu tokoh-tokoh. Jadi di PKU itu kalau disebut suatu isu, dia tahu buku dan tokohnya. Jadi kalau kita bicara sekularisme, siapa sih tokohnya? Apa sih bukunya? Terus di sekularisme itu ngomongin apa? Ya, itu kalau orang nggak tahu, kalau ditanya, oh sekularisme itu begini-begini, ditanya, kamu tahu nggak tokoh utama di dalam sekularisme itu siapa? Itu kalau dia nggak bisa jawab, dia nggak ngerti masalah itu sebenarnya. Tapi sok-sokan aja dia tahu, sok-sokan ngomong tapi dia nggak ngerti. Ya,
Atau mungkin dia tahu tapi nggak pernah baca bukunya. Nah itu dilarang gitu. Makanya kita tuh ada diskusi mingguan. Ada tema-temanya nanti. Sekularisme, liberalisme, pluralisme itu nanti ada. Filsafat Barat, peradaban Barat, dan seterusnya itu ada. Nah, syarat untuk bisa ikut diskusi itu harus punya review. Makanya kita membagikan buku dulu, kemudian teman-teman itu akan mereview. Kalau ketika masuk misalnya reviewnya itu kita kasih 3 hari, terus hari Senin kita akan diskusi. Itu ada satu peserta yang dia tidak membawa review, dia nggak boleh ngomong di forum. Jadi nggak boleh ngomong kalau nggak punya review. Karena apa? Kalau dia ngomong pasti dia ngasal. Jadi ngomongnya itu harus berbasis referensi. Gitu. Kalau cuma ngomong aja ya ngecap di luar, nggak usah masuk PKU kayak gitu. Kita dibiasakan untuk bahwa apa yang saya bicarakan itu punya basis. Gitu ya. Jadi nggak asal ngomong. Dan seterusnya lah. Gitu. Makanya di sini memperdalam ilmu pengetahuan Islam, tapi juga merespon tantangan umat ya, baik dalam pemikiran, dakwah, dan seterusnya. Kemudian apa keterampilan tadi yang disebut tadi yang sama Ustadz Wildan. Saya kasih contoh-contohnya aja. Terus misinya ya menguasai ilmu-ilmu dasar lah ya, kemudian tantangan pemikiran. Jadi intinya ini di PKU itu teman-teman cuma dikasih kunci-kunci ya. Ini khasnya Gontor ya. Di Gontor tuh santrinya tuh nggak dikasih apa-apa, yang dikasih cuma kunci. Nah, kalian akan jadi apa ya setelah PKU itu? Saya selalu menyarankan teman-teman yang di PKU itu harus pasca, harus jadi dokter kalau perlu. Meskipun saya tidak ya idealnya begitu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena kita menjadi ulama itu harus berarti ya berilmu gitu. Dalam konteks yang sekarang secara formal ya kuliah sampai S3, bahkan kalau perlu jadi profesor. Jadi kalau ada orang ahli gender, kita harus punya juga ahli gender. Ada orang ahli hermeneutika, kita juga punya ahli hermeneutika. Gitu. Jadi kita bisa banding tuh. Itu perlu tuh. Makanya pemahamannya apa itu? Ada barat di situ, kemudian keilmuan. Jadi nanti teman-teman ketika setelah selesai PKU terserah ya. Macam-macam kalau mentor-mentor ini termasuk saya kan ya pasanya di Unida. Kalau Ustadz Aldi di UGM, di filsafat. Jadi teman-teman yang lain ada yang di Brawijaya, ada yang di PT IKI, ada yang ke Malaysia, ada yang kemana, terserah aja. Saya selalu bilang gitu, harus jadi pakar gitu. Karena persoalan ini persoalan ilmu. Terus di sini ini materi kajiannya ya, ini yang seperti kita bahas kemarin. Ada yang secara lengkapnya yang kemarin udah kita bahas ya, yang ngobrol program. Tapi kira-kira gini, ya. Pesantren keterampilan hafalan ayat, jadi ada hafalannya gitu. Terus kajian Quran, ya ini saya skip aja karena ya sudah pernah dibahas gitu ya. Kajian fikih gitu. Jadi kalau kita itu bicara fikih bukan bicara halal haram, tidak, tapi bagaimana fikih itu berkembang gitu ya. Bagaimana fikih itu kok bisa mazhabnya banyak. Terus bagaimana orientalis atau orang liberal tuh melihat fikih. Gitu. Karena nanti mereka ngotak-atik di sini gitu. Nanti mereka ada fikih waria misalnya atau fikih apa LGBT, ya, ada fikih begitu. Terus ada kajian peradaban Barat. Nah ini penting ini. Ini orang di luar sering ngomongin Barat tapi paham nggak gitu. Nah, ini kita di sini membahas secara dalam ya akar peradaban Barat itu seperti apa. Nah, intinya begitulah ya. Terus tantangan dakwah gitu ya, ada macam-macam ya. Ini ada dekonstruksi, ada liberalisme. Terus aliran sesat ya termasuk ini, Ahmadiyah, Syiah. Nah, nanti itu ada sendiri dari MUI ya, dari MUI nanti kita undang untuk fokus kepada pemetaan dakwah di Jawa Timur atau di Indonesia secara umum. Tapi itu materi tambahan ya, materi utamanya itu tantangan pemikiran. Kemudian tadi ke pesantrenan. Ya, kita tahu bahwa pesantren itu adalah produk khas Indonesia yang dari sana sebetulnya keislaman itu tetap bertahan. Jadi kenapa kita dijajah sekian tahun oleh Belanda itu keislaman kita tidak luntur karena ada pesantren sebagai basis masanya. Nah, gitu ya. Nanti kita akan mengkaji ini. Termasuk juga nanti ketika kita workshop keliling Jawa itu kita akan sowan ke pesantren, ke Darun Najah, ke mana itu Mambaus Solihin, kemana. Pokoknya banyak pesantren yang akan kita datangi, kita akan sowan kepada pimpinannya, ke kiainya, kita minta tauji, minta nasihat gitu dari beliau-beliau itu, supaya kita tahu bahwa perjuangan itu sudah lama gitu. Jadi
terutama nih yang bagi aktivis ya. Nah ini karena saya juga dulu, saya sama Ustadz Ali ini kan aktivis dulunya gitu. Kalau Ustadz Ali dulu di Jamaah Salahuddin, saya di fakultas ya di Java namanya gitu, aktivis lah. Kita itu kadang buta terhadap pergerakan keislaman di Indonesia gitu. Jadi kita itu taunya misalnya Ikhwan gitu ya, terus apalagi ya Hizbut Tahrir misalnya atau apa gitu. Tapi pergerakan nasionalnya kurang. Gitu. Makanya kita kayak sering bentrok dengan apa namanya, dengan bukan bentrok ya, kayak ada something yang berbeda gitu. Ketika kita misalnya melihat NU, melihat Muhammadiyah, itu bagaimana kita memposisikan mereka. Nah itu kita kadang perlu sowan. Kadang-kadang kita waktu aktivis dulu nggak pernah juga nggak punya latar belakang pondok, nggak pernah sowan ke pondok-pondok. Jadi seolah yang berjuang untuk Islam tuh kita aja gitu. Ada rasa begitu. Padahal tuh banyak orang yang bekerja juga untuk Islam. Makanya kita perlu sowan itu untuk tahu diri gitu, bahwa perjuangan ini bukan punya kita gitu, tapi kita ini berjuang bersama dalam hal politik dan seterusnya. Ini fokus ke pesantrenan gitu ya. Jadi ada ya menumbuhkan sikap tawadhu atau rasa ya kita itu hanya sebagian kecil aja. Ya kemudian ada hafalan ini keterampilannya ini ya, kemudian berdiskusi jelas. Jadi itu kita selama 2 bulan mungkin diskusi intensif ya, kita akan membahas topik-topik pemikiran ya kayak sekularisme, liberalisme, dengan basisnya adalah mereview buku gitu. Nanti kita akan kasih tahu mereview buku itu kayak mana. Terus karya ilmiah itu wajib gitu. Jadi teman-teman nggak bisa workshop kalau tidak menulis paper gitu ya. Kemudian nanti nulis opini, nanti yang bagus nanti akan dikirim ke majalah Gontor atau bisa juga masuk Islamia Republika. Terus presentasi gitu ya, multimedia dan seterusnya, itu keterampilan lah. Ini hafalan ayat-ayat dan doa, karena nanti teman-teman yang laki-laki terutama itu wajib khutbah Jumat. Jadi yang belum pernah khutbah ya nanti akan ngerasain khutbah di PKU. Terus yang putri itu nanti teman-teman akan ngisi kajian ibu-ibu. Nah, gitu. Jadi bermasyarakat. Jadi gimana sih ngomongin keikhlasan misalnya. Kalau aktivis kampus kan ngomonginnya tentang apa? Peradaban gitu ya. Ngomonginnya tentang bagaimana negara Islam dibentuk misalnya gitu ya. Kita ngomongin yang sederhana aja bisa nggak disampaikan. Nah, terus ini dosen-dosennya ya, ada Ustadz Hamid. Sebenarnya buat Ustadz Hamid itu sekarang ya ini sih, tapi lebih utama beliau itu ngomongin world view sebenarnya. Terus ada Ustadz Adian, ada Ustadz Hasib, udah Ustadz Henry, ada Ustadz Nirwan, ada Ustadz Zarul Fatah, ada Ustadz Syamsuddin, ada Ustadz Khalili Hasib. Ini yang dari Ustadz Ainul Yakin yang dari MUI Jawa Timur. Ya, kemudian ada Ustadz Harda di sini. Ada Ustadz Tiar, ada Ustadz Arif, ada Ustadz Ustadz Mulyono, ada Ustadz Setiawan. Banyak lah ya. Ini cuma sebagian aja. Ini yang utama. Sebenarnya yang lain juga banyak. Nah, ini kemudian beberapa buku yang akan kita kaji. Nah, ini unrecommended ini bukan berarti nggak dibaca ya. Kalau di PKU ini harus dibaca. Ya, ini tentang feminisme. Jadi kita membaca 2, yang membaca Simone de Beauvoir, yang membaca Ratna Megawangi misalnya gitu. Yang membaca apa ini? Rosemary Purnamtong, yang membaca punya Pak Henry gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus ini buku-buku. Jadi kita membaca buku-buku pluralisme itu yang tokoh. Jadi misalnya kalau kita bicara pluralisme, siapa tokohnya? Ada 3 sekurang-kurangnya. Ada Fridtjofson, itu yang disebut dengan transendensi agama-agama. Kemudian ada John Hicks, ya, itu global teologi. Kemudian Wilfred Canwell Smith, ini yang mendirikan McGill. Nah, itu namanya World Theology. Terus kita juga membaca bukunya Pak Anies, baca bukunya Ustadz Adin Armas dan seterusnya. Jadi ini buku-buku yang akan kita telaah sekurang-kurangnya ya. Nah, terus ini tentang Quran. Ya, ini ada Fazlur Rahman, ada Muhammad Syahrur. Ini juga buku-buku yang kita baca untuk menjawab ini. Jadi relevansinya ada gitu. Ini misalnya hadis. Ada Juinbol, ada banyak ini. Kemudian ini dalam Islam liberal misalnya di Konstitusi Syariah. Nah, ini tentang pluralisme misalnya. Nah, outputnya apa? Menguasai materi dasar akidah dan syariah, menguasai konsep-konsep penting dalam peradaban barat, menguasai materi-materi Ghazal Fikr, mampu berdiskusi, berdebat dan berpolemik di media massa. Ini berpolemiknya secara sehat ya, bukan debat kusir gitu. Menghasilkan karya tulis dalam bidang yang diminati.
Ini harapan kita bidang yang ditulis itu dilanjutkan. Banyak alumni PKU yang dari PKU 14 ke sini itu materi yang ditulis itu dijadikan proposal S2. Nah, gitu. Misalnya ada PKU, ada Lisa namanya. Soalnya itu jadi tulisan dia itu terbit di majalah Islam ya, terus jadiin proposal di Brawijaya, dia ngambilnya studi gender. Kemudian ada dulu Ayu Arbazaman juga, itu ngambil hukum keluarga ya, ilmu keluarga di IPB. Jadi itu sebenarnya bahasanya dari PKU dilanjutin. Ya kalau di luar, kalau enggak ya lanjut pasca. Nah, teman-teman yang masuk PKU kalau mau masuk pasca Unida itu pintu antum tuh dapat golden ticket gitu ya. Jadi kalau antum masuk PKU mau pasca di Unida itu langsung lolos lah, nggak ada seleksi. Ya meskipun ada seleksi itu formalitas saja gitu, pasti lulus gitu ya. Ya kemudian ya tulis tadi ya. Nah, ini outputnya ini beberapa buku dari teman-teman PKU ya. Jadi makalah itu kemudian kita ya monograf lah ya paling 90 atau 100 halaman kita kembangin. Terus programnya apa? Harian tuh kuliah, membaca buku, menulis. Itu udah otomatis ya, diskusi per kelompok. Nanti kita bagi per kelompok. Internet, melacak tentang pemikiran, menghafal ayat Quran dan doa-doa, nih hariannya lah ya. Terus mingguannya apa? Mengajarkan tugas kuliah, menulis makalah yang bagus nanti bisa masuk di Republika dan seterusnya gitu ya. Terus diskusi di media atau mungkin bulanan apa? Menulis makalah di media, mengkaji suatu masalah ya untuk tugas akhir. Nah, ini tugas-tugasnya ya. Kita ikut khutbatul ares, ada imam waris, ada diskusi harian kayak gini-gini. Terus nanti ada leadership lebih ke apa sih? Public speaking begitu ya. Nah, program akhir itu nulis makalah. Ya, nulis makalah dengan standar jurnal. Ya. Kemudian nanti ada workshop kita keliling Jawa sekitar sebulanan kurang lebih. Soalnya ada KMUI macam-macam lah. Ini salah satu foto-fotonya ini workshop ya. Ini ada yang silaturahmi ke MPR, workshop di Jogja ini. Ini syarat-syarat peserta nih. Putusan lembaga. Nah, Ormas Islam pesantren studi bergelar S1. Jadi harus S1. Jadi kalau belum S1 nggak bisa masuk. Ya. Harus masuk S1 dulu gitu. Terus mau berbahasa Arab aktif dan bahasa Inggris pasif. Ya, sebetulnya pasif semua juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang dari umum, bahasa Arab itu nggak diwajibi. Nanti teman-teman ketika ingin mengakses bahasa Arab, itu minta bantuan. Jadi di sini yang nggak bisa bahasa Arab tuh saya Samsud Aldi. Gitu ya. Ya bisa, tapi ya kalau membaca secara runut ya nggak bisa. Kayak Ustadz Wildan, Ustadz Fahri, Ustadz Rizky itu bisa bahasa Arab karena alumni pondok gitu ya. Saya sama Ustadz Aldi kan umum, ya GM ya kita nggak bisa gitu. Nggak bisa bahasa Arab ya udah, tapi bahasa Inggris harus bisa wajib gitu. Karena kita kan problemnya di sana, sekularisme itu dari sana. Nah kira-kira gitu. Nah terus sebentar ini ada pertanyaan, saya mau jawab dulu deh beberapa pertanyaannya. Apa nih pertanyaannya nih? Berarti program utama PKU dalam mengkaji pemikiran dan barat dan cara mengatasi pemikiran barat. Ya betul ya. Ya fokusnya ke situ, Jadi mengkaji pemikiran barat dan cara bagaimana kita menjawab itu. Menjawab itu bisa ngasih alternatif. Terus ini ada setelah belajar 6 bulan apakah ada ikrar sumpah atau pengabdian? Pengabdiannya itu seharusnya ada gitu ya. Pengabdian, tapi pengabdiannya ya nggak setahun begitu, nggak, paling pengabdiannya itu beberapa minggu atau sebulan. Insya Allah itu kita sedang menggarap. Dulu tuh kita pengen ada alumni PKU itu ada pengabdiannya, cuman kita belum konstruk dan juga belum menyusun ya pengabdian macam apa yang kira-kira oke gitu ya. Memang seharusnya ada pengabdian karena kan kita udah free nih, udah gratis gitu ya, masa lulus-lulus aja. Dan bahkan alumni pun malah nanya, saat kita kok nggak ada pengabdian sih gitu, kok saya ngerasa gimana gitu. Nah itu insya Allah akan ada lah tahun ini ya pengabdian. Tentu pengabdiannya yang nggak berat-berat banget lah. Ada pengabdiannya gitu, insya Allah akan ada. Tamatan PKU ada gelar yang disandang atau gimana? Nggak ada. Kalau teman-teman lanjut S2 ya nanti gelarnya ya S2 gitu kan. Di sini ada 3 nih jurusannya. Kalau di Unida ada Akidah Filsafat Islam,
Hukum Ekonomi Syariah sama PBA. Ya kalau teman-teman lanjut pasca ya dapat gelar sesuai dengan jurusan pascanya. Tapi kalau setelah PKU yang ada, PKU ini program non gelar lah katakanlah gitu, nggak ada gelarnya. Paling nanti kalau pulang dipanggil Ustadz gitu ya. Tapi kalau saya nggak pernah mau ya. Saya tuh mau dipanggil Ustadz di sini aja. Kalau di luar mending saya panggil saya Mas kayak Bang. Yang lebih diutamakan untuk terima di PKU yang mau lanjut ke PASA juga atau PKU-nya Ustadz? Nggak harus sih. Apa namanya? Mau langsung PASA boleh gitu. Mau daftar PKU tapi nggak lanjut PASA juga boleh. Yang diutamakan itu ya yang layak gitu. Jadi jawaban bahwa saya akan lanjut itu juga mungkin dipertimbangkan untuk bisa masuk PKU, tapi itu tidak menjadi yang utama. Yang utama untuk bisa diterima di PKU adalah ya layak, gitu ya. Layak itu seperti apa? Nanti saya kasih ini slide-nya juga ya. Apakah kita bisa kuliah 1 di Indonesia sambil program PKU? Nggak bisa gitu. Ya ini udah dijawab sama Ustaz Aldi ya. Harus S1, harus S1. Beasiswa itu dari PKU. Jika belum sarjana tapi memiliki pengalaman dan karya sebagai aktivis, bagaimana Ustaz? Ini harus S1 ya. Sejauh ini Ustaz Hamid ya, kita mah nggak bisa ngasih peraturan. Kalau ternyata ada peraturan baru mungkin bisa. Tapi sejauh ini yang yang diterima ya syaratnya itu S1, ijazah S1 atau minimal kalau nggak S1 tuh sudah yudisium. Jadi kalau misalnya teman-teman udah yudisium belum wisuda ya sertain aja SKL-nya, surat keterangan lulus. Itu udah cukup kan. Banyak juga teman-teman peserta itu wisudanya itu pas program lagi berjalan. Kayak gitu-gitu. Itu juga banyak kayak gitu. Jadi dia bulan kedua PKU dia izin, Ustaz saya mau ke Jogja dulu, mau ada ada wisuda ya silahkan. Jadi dia ke sini daftar itu pakai SKL, surat keterangan lulus, gitu ya. Terus apakah diperlukan untuk pulang ke kampus di provinsi lain, misalnya di ujung minggu kalau ada yang harus diuruskan? Boleh saja sebetulnya, tapi memang ini ya, di PKU itu diutamakan jangan sering pulang. Dulu tuh pernah ada juga peserta yang dia sudah berkeluarga, sudah berkeluarga, dia kontrak di sini gitu. Ya kita bilang gitu, ya silahkan gitu, tapi jangan sering pulang gitu. Karena kalau seperti itu jadi nggak efektif. Karena PKU tuh menjadi efektif itu karena diasramakan itu. Diasramakan kalian bisa diskusi di sini secara efektif, secara intensif. Disitulah kita kemudian kalau sering pulang tuh nanti gini, di PKU tuh padat sekali kegiatannya. Jadi misalnya gini, pagi teman-teman tuh dari jam 7:30 kuliah, itu bisa sampai malam. Besoknya kita diskusi, review buku. Ketinggalan 1 hari aja, itu udah hilang itu ya. Yang lain-lain tuh kalian akan ketinggalan ini kereta itu. Makanya disarankan itu, apalagi bulan-bulan pertama ya. Bulan-bulan pertama itu adalah bulan-bulan padat sekali, di mana tantangan pemikiran kita flooring. Itu lewat, teman-teman akan kebingungan. Nah, nanti kalau mau pulang tuh bulan ketiga, bulan keempat, silakanlah 3 hari, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering juga. Jadi seperti itu. PPT-nya mau dikirim nggak? Insya Allah kita kirim. Ada porsi juga untuk lulusan S2. Oh ya banyak, silakan. Kalau S2 malah bagus, kan minimumnya kan S1 gitu. Kalau sudah S2 kita terima. Nah, PKU 15 itu kan ada ini doktoral. Dia sudah sidang tertutup, tinggal sidang terbuka, terus dia daftar PKU. Ya nggak apa-apa, bagus saja kan. Semakin tinggi itu semakin bagus gitu, karena nanti kita juga memudahkan kita, terutama mentor, gitu. Untuk misalnya kalau dia sudah mau S3 kan sudah biasa nulis makalah, jadi kita nggak usah terlalu capek mengajari teman-teman itu untuk gimana sih nulis paragraf. Jadi kita langsung to the point, ke topiknya, ke inti persoalannya. Kamu bahas apa, temanya apa gitu. Itu lebih enak kalau dia sudah bisa nulis, itu lebih gampang. Tinggal fokus kepada konten ya, bukan lagi struktur tulisan. Bolehkah menyertakan bukti lulus S1 langsung dari Pedidikti karena ijazah dan SKL belum ada? Boleh. Yang penting ada lah pokoknya SKL atau setara seperti itu.
Yang penting ada keterangan bahwa yang bersangkutan itu sudah lulus gitu ya, sudah selesai gitu. Kan masalah SKL ini kan masalah kebijakan yang ada yang kita sudah ngajuin nunggu sebulan dulu misalnya gitu. Tapi untuk masalah ini ya nih masalah SKL ini gini. Untuk awal-awal itu ya udah. Yang penting gini, misalnya kan SKL itu kan bisa nggak harus langsung sekarang. Misalnya gini, nanti antum bisa bilang gini, Ustaz, insya Allah SKL saya akan keluar sebulan lagi. Ya udah, kalau antum bisa datang ke sini kalau misalnya udah diterima ya. Ke sini aja nanti bilang ke staf atau bilang ke kami bahwa SKL ini akan keluar 1 bulan lagi. Tapi jangan bohong lah ya, karena bohong kena blacklist itu. Nanti ya udah setelah sebulan itu antum bisa pulang lagi ke mana gitu. Terus bisa ngambil SKL-nya itu. Jadi tidak harus langsung sekarang gitu. Jadi santai saja sebenarnya. Penerimaan masa santri baru itu setiap berapa kali? Kita setiap, jadi gini, kalau PKU itu dan Unida cuma setahun sekali. Jadi PKU itu ngikutin bareng sama Unida sebetulnya. Jadi kita PKU itu programnya mulainya Zulqa'dah. Jadi kita kalendernya kalender Hijriah ya. Pokoknya kita Zulqa'dah itu mulai. Jadi Ramadan itu kita interview ya, gelombang pertama, nanti Syawal gelombang kedua. Pembukaannya tentu setelah kapan ya selesainya tuh. Pokoknya setelah selesai itu ya udah auto dibuka. Pokoknya kita programnya. Nah, setelah itu bisa didaftar gitu. Terus bisa ke program MOU? Bisa. Silakan kalau misalnya dari Mahat itu mau misalnya, Ustaz, Mahat saya kayaknya perlu nih kader-kader yang masuk PKU supaya diterima gitu. Nah, kalau sudah ada MOU ya insya Allah kita tidak seketat. Kalau misalnya antum orang umum, tidak ada kerjasama sama kita, ya kita akan seleksi sesuai dengan syarat-syarat yang di PKU. Tapi kalau udah kerjasama kan ya kita mau nggak mau harus nerima karena ini kader pondok. Nah, silakan aja. Nanti bisa menghubungi Satrizki ya. Satrizki itu bagian humas yang ngurusin kayak gitu. Nanti akan karena PKU itu di bawah Pasca, nanti akan diserahkan ke Pasca yang ngurusin MOU begitu. Itu bisa, sangat bisa sekali. Apakah di PKU ada tahfidz atau wajib hafalan? Nggak ada kita. Kita pokoknya disuruh ngafal juz 1 tuh Al-Baqarah. Saya dulu cuman nggak nyampe selesai tuh Al-Baqarah. Ya tapi itulah ya, tapi nggak wajib sih. Berapa juz tuh nggak wajib gitu. Tapi kita disuruh ngafal. Gitu. Disyaratkan untuk masuk PKU belum menikah atau sudah menikah, bebas. Mau nikah boleh, nggak nikah boleh, nggak ada masalah. Yang penting bisa bisa mengatur waktu aja. Kalau tentu kalau belum nikah lebih enak ya mobilitasnya. Tapi kalau sudah nikah kan ya silakan. Karena dulu pernah ada tuh udah kesini tiba-tiba nggak diizinin sama orang tuanya atau sama istrinya, jadi balik gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Ngomong dulu tuh sama keluarga kita mau di PKU tuh gini 6 bulan nggak boleh pulang, mau nggak ditinggal gitu. Atau yaudah kamu sama saya ke Ponorogo bareng-bareng, tapi ya itu saya jarang pulang. Kalau udah tahu kondisinya dan tetap dibolehkan, nah silakan. Kalau enggak jangan ngambil resiko. Bedanya pendaftaran gelombang 1 dengan gelombang 2 apa? Gelombang 1 potensi masuknya lebih banyak. Ya sama kayak ujian-ujian di luar ya. Biasanya kalau ada universitas nih buka ujian masuk gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Biasanya gelombang terakhir itu kuotanya makin dikit. Makanya saya bilang tuh ke alumni, kalau ada kader yang mau masuk, gelombang 1 aja masuknya. Karena porsinya itu bisa sampai 50-70%. Nah, gelombang 2 itu ya kayak sisa-sisa aja. Dan kalau misalnya gelombang 2 itu pendaftarannya semakin banyak, kan antum jadi semakin bersaing sama yang lain. Tapi kalau gelombang 1 pendaftarnya banyak, kuotanya juga banyak. Gitu ya. Nah, itu kan terus berapa orang yang diterima? Ya, kalau reguler ya sejauh ini itu 30 per angkatan. Jadi nggak lebih. Gitu. 30 ini terkait apa? Terkait tempat. Sebetulnya bisa saja kita nerima 50 orang. Masalahnya tuh orang ditaruh mana? Nggak ada. Asrama kita cuman bisa ideal ya segitu 30 orang. Karena nanti akan datang dari Kalimantan Timur. Utusan MUI Kalimantan Timur itu biasanya antara 20 sampai 40 orang. Nah, itu kan banyak. Jadi totalnya nanti 70 orang. Itu banyak loh itu. Nah, itu nggak cukup asrama kita nanti kalau di PKU reguler menerima lebih dari 30.
Mungkin bisa sih 31, 32 dilebihin dikit, kemungkinan bisa. Tapi kayaknya nggak sampai lah kalau 40 itu nggak mungkin. Atau 35 tuh kayaknya maksimal sih. Tapi sejauh ini ya 30. Itu tergantung nanti pendaftarannya seperti apa. Gitu ya. Jadi itu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada lagi silakan nih. Saya mau apa namanya? Sudah oleh 1, terus sebentar ya. Nih. Silakan lagi kalau ada yang mau nanya, saya tunggu. Saya mau sambil mengedit. Bisa dicatat dulu gitu ya, sambil mencatat dulu. Yang mau tanya-tanya dan sebagainya bisa diketik terlebih dahulu. Oke, coba saya jawab lagi ya. Untuk memudahkan, beasiswanya apa aja? Pokoknya teman-teman itu hanya bayar biaya transportasi dari rumah ke sini. Udah. Pokoknya selama di sini, udah kalian itu cuma bawa baju, ya kan, sama peralatan mandi lah gitu ya. Udah. Makan. Nanti ada jajan-jajan itu ada, apalagi tidur, internet, air, makan 3 kali sehari gitu ya. Kemudian minum, kita kan nyediain nanti kan kita kan wajibnya anak PK itu wajib begadang. Jadi harus ada kopi nanti. Ini teman-teman staf akan menyiapkan kopi. Kopi itu tidak akan apa namanya? Tidak akan apa namanya? Tidak akan telat begitu ya. Pasti ada gitu. Jadi include gitu. Jadi pokoknya teman-teman tinggal misalnya teman-teman ada di Bandung, ya udah. Tugas teman-teman itu adalah dari Bandung ke Ponorogo. Udah pikirin itu aja. Nanti di PKU udah gak usah mikirin lagi gitu ya. Pokoknya sudah full itu. Makan, tidur, ya listrik macam-macam itu udah ditanggung PKU. Nah, kalau ya tentu dengan segala keterbatasannya, maksudnya ya jangan dipikir PKU itu makanya ayam terus ya enggak. Atau daging terus ya. Kalau makan begitu kolesterol nanti. Ya nanti ya seadanya gitu. Adanya seadanya itu ya nggak juga makan tempe terus juga. Tapi artinya apa yang ada di PKU jadi makan. Makanya kalau beberapa orang ya kalau nggak puas dengan apa yang di PKU ya bisa beli di Unida Mart ya. Jadi Unida itu kan punya food court ya, beli aja di sana sih. Jadi beasiswanya ikut itu. Jadi masalah makan. Terus nanti teman-teman juga akan mendapatkan buku. Beberapa buku ya, buku-buku wajib. Nanti kita kasih itu secara gratis. Apakah untuk English dan Arma harus ada TOEFL? Nggak ada. Pondok alumni Gontor yang sudah dapat MOU dan apakah membutuhkan surat rekomendasi dari alumni PKU? MOU itu secara
secara formal itu belum sih, secara formal begitu. Paling ya udah, kita paling setahu saya sejauh ini kita itu akan mengirimkan surat ke pondok-pondok alumni atau pondok-pondok yang pernah mengirimkan kadernya. Kita kirim. Misalnya kayak ya Darun Naja, ada yang dari apa yang di Pasuruan itu Al Amin misalnya gitu ya, ada PUTM Jogja dan ya kayak gitu. Nanti tapi itu apakah MOU? Enggak juga. Jadi cuma kayak surat aja. Dulu tuh kayak gitu dari PKU pertama itu. Nah, sekarang itu memang mau di MOU-kan supaya itu tercatat dan itu punya apa ya? Ada angka kreditnya untuk universitas sebetulnya. Jadi itu diperlukan, tapi karena PKU itu sudah bagian dari Unida dan Unida sekarang masuk ke Dikti, masuk sistem harus ada macam-macam, nah itu dibutuhkan. Kalau dulu kayaknya nggak terlalu. Jadi nanti kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris teman-teman itu tidak ditentukan dari TOEFL. Nanti ada tesnya. Jadi nanti yang saya share tadi ya, belum sempat tadi. Adakah forum khusus PKU untuk surat rekomendasi? Nggak ada sih. Pokoknya surat rekomendasi aja. Kalau nggak ya teman-teman buat sendiri, cari aja di internet itu. Atau enggak ya minta surat lembaganya. Biasanya kan kalau kita datang ke lembaga, kan lembaga itu pasti punya format sendiri. Jadi nanti formatnya Muhammadiyah sama NU pasti beda. Dan itu nggak ada masalah. Apakah pandangan Ustaz tentang lanjut S3 di Universitas di Barat setelah PKU, apakah disarankan atau tidak? Karena sempat sedikit skeptik. Nggak ada masalah. Banyak kok. Nah, ada di alumni PKU itu ada yang namanya Ustaz Ayub. Beliau tuh S2-nya di SOAS di Inggris. Terus Ustaz Saifullah nanti akan atau tanggal berapa itu akan ngisi kajian juga di PKU. Mengisi kajian KPR. Nah, sebelum berbuka itu. Nanti ada Ustaz Saifullah itu beliau itu angkatan 4, PKU angkatan 4. Beliau S3-nya di Australia. Enggak ada masalah. Mau kuliah dimanapun tuh enggak ada masalah. Cuman kalau dalam kelas di Barat memang harus world view-nya itu harus kuat dulu. Karena kalau tidak nanti ya kita belajar Islam di sana bukannya malah bertaat gitu, malah mengobrak-abrik gitu. Bahkan Ustadz Hamid sendiri malah mendorong teman-teman itu untuk kuliah di luar juga. Karena minimal ada pengalaman bagaimana sih riset di sana, bagaimana studi Islam di Jerman misalnya. Jadi nggak ada masalah S3-nya di Barat itu nggak ada masalah. Bahkan saya sama Ustadz Aldi ini malah kepingin ke Inggris gitu ya. Ustadz Aldi pengen ke Bristol, saya pengen ke Oxford misalnya, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Kita nggak mengharam-haramkan gitu. Yang penting itu worldview. Kalau kita punya worldview yang cukup, kita mau kuliah di mana nggak ada masalah. Nah, makanya beberapa teman-teman Halo, Satenggi. Ya, sorry ini apa? Kok hilang kan ya videonya? Tapi suara saya kedengeran nggak? Aman. Aman ya? Masih kedengaran, Ustaz. Oke, Tadi siap. putus. Oh ya. Nah, Ustaz. Nah, jadi gitu. Jadi silakan aja setelah PKU kuliah di Barat gitu. Bahkan saya malah suka gitu kalau teman-teman yang mau kuliah di luar itu bisa diskusi sama kita. Sejauh ini yang masih sering diskusi sama saya itu misalnya ada Lisa itu tadi ya, Lisa Aulia yang di Brawijaya. Kemudian ada Azizah namanya di PT IKI Jakarta, kemudian ada juga namanya Wardah ya. Dia mau S2 lagi juga. Nah, kita diskusi bahkan sejak awal itu kita sudah merancang proposal. Karena saya selalu bilang gini sama teman-teman. Mau S2 itu nggak kayak S1, apalagi kalau mau di luar. Jadi jangan sampai kita kuliah S2 itu mikirnya kayak S1. Jadi kalau bisa sebelum S2 itu teman-teman sudah punya outline penelitian. Jadi bab 1 itu isinya apa, bab 2, bab 3 itu kita rancang dulu kalau perlu. Jadi kita sudah punya standing point yang kuat gitu. Kenapa kita riset tentang ini gitu. Jadi nanti kalau kita misalnya ada ketegangan dengan dosen pembimbing atau calon promotor, kita sudah punya basis. Gitu loh. Jadi jangan asal gitu. Saya malah lebih suka begitu. Ayo kita diskusi gitu. Ini kamu mau neliti apa? Banyak kok. Kemudian ada Salman yang PKU tahun lalu, dia di antropologi UGM. Itu masih sering diskusi sama saya juga.
Gitu. Saya sarankan kamu, dia mau riset tentang Islam dan kebudayaan gitu ya. Saya kasih bukunya, kemudian saya kasih arahan begini nanti risetnya. Kayak gitu. Jadi nanti kita masih punya komunitas keilmuan yang benar kan gitu. Nanti itu kan juga ada manfaatnya buat PKU. Misalnya kita mau buat jurnal atau buat nulis buku ya, kita tinggal join aja bareng teman-teman gitu ya. Jadi lebih bagus itu. Kalau sudah seminar proposal tapi belum sidang, apakah tetap bisa Ustaz? Atau kalau sudah dapat jadwal sidang, apakah bisa Ustaz? Atau benar-benar harus sudah ada SKL? Lebih amannya itu kalau sudah ada SKL. Misalnya gini, antum sidangnya misalnya bulan Juli. Nah itu apa ya? Kan setelah sidang itu ada revisi, ada macam-macam gitu ya. Nah kita takutnya gini, kenapa kita harus sudah ada SKL? Supaya antum tidak kepikiran revisi atau apa. Kalau belum sidang kan antum masih revisi, masih macam-macam. Nah, nanti antum nggak fokus PKU, malah fokus tesis atau fokus skripsi gitu ya. Nanti nggak fokus di PKU-nya gitu. Nanti antum bisa bolak-balik gitu dan macam-macam. Nanti malah nggak fokus. Kecuali ini dari Kalimantan Timur ya. Kalau dari Kaltim itu memang beberapa belum selesai S1 karena di PKU itu dihitungnya magang. Nah itu beda. Tapi khusus untuk reguler itu minimal SKL. Nah, gitu ya. Jadi kalau belum sidang itu kita riskan ininya ya. Antum nanti nggak fokus di PKU. Gitu ya. Terus ini ada Tri Handayani, dapat uang saku nggak? Nggak dapat. Ya, nggak dapat. Kita cuman dapat ya nggak cuman sih, ya itu gratis itu. Kalau dulu sih beberapa angkatan dapat uang sakunya ketika udah selesai. Setelah selesai itu dari pimpinan itu kayak dikasih uang saku apa? Sangu ya. Tapi kalau uang saku dalam artian kayak bulanan nggak ada. Ya. Kemudian apakah ada peluang beasiswa untuk kader PKU untuk lanjut S3? Ustaz? Kalau S3 di Unida kemungkinan. Kan saya tadi bilang ya, kalau antum masuk PKU, antum tuh seperti sudah dapat golden ticket untuk pasca di Unida, entah itu S2 atau S3. Karena untuk bisa S2 atau S3 di Unida, itu antum kan harus memahami pemikiran karena ujung dari pasca Unida itu kan islamisasi sesuai dengan visi universitas. Antum nggak akan bisa tuh melakukan islamisasi kalau nggak memahami problem kontemporer. Makanya alumni PKU itu pasti akan mudah diterima di pasca karena sesuai dengan misi. Karena pasca sarjana Unida itu embrionya itu PKU. Jadi dulu tuh dulu belum Unida namanya ISIP, Institut Studi Islam Darussalam. Itu belum ada pasca, masih ada S1. Nah, Ustadz Hamid itu ya dengan arahan Ustadz Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi karena tadi PKU diambil alih oleh Gontor itu membentuk PKU. Nah, dari PKU inilah muncul pasca. Nah, pasca yang pertama adalah AFI. Gitu ya. Nah, baru tuh kemudian muncul PBA, kemudian muncul HES gitu. Makanya kalau anak PKU mau pasca itu sangat mudah sekali. Ya meskipun tetap ada interview tapi itu kayak formalitas saja, pasti diterima gitu. Jadi peluangnya besar gitu. Nah nanti beasiswanya insya Allah ada dari FPAG. Nah nanti itu mekanismenya lain lagi ya. Nanti kalau antum sudah keterima, gampanglah diskusi sama kita. Karena saya juga selagi S3 ini dengan beasiswa FPAG full, jadi saya nggak bayar gitu. Jadi tapi kita punya target 3 tahun harus selesai kalau untuk S3. Itu ada FPAG ya, Forum Alumni Pesantren Gontor, dan itu tetap dibiayai juga oleh As-Salam. Yang membiayai PKU itu sama juga yang membiayai pasca di Unida. Di peluangnya ada beasiswa. Kemudian dalam persyaratan ada terus menyerahkan karya tulis. Pertanyaan apakah ada standarisasi khusus? Nggak ada. Ada. Yang penting nyerahin aja. Nyerahin aja. Dan sebetulnya karya tulis itu kalian teman-teman nggak usah mikir yang berat-berat ya. Yang penting ada aja lah gitu. Karena itu juga sebetulnya tidak terlalu kita lihat sebetulnya. Ya kita lihat tapi nggak benar-benar kita baca gitu secara detail nggak. Karena yang menentukan itu nanti di interview sebetulnya. Ketika interview itu nanti kelihatan antum tuh siapa apa enggak gitu. Jadi ya ngupload aja lah. Saran saya ngupload aja. Jadi nggak usah perfect karena di PKU itu nanti kita akan belajar menulis karya tulis, menulis jurnal itu bagaimana gitu. Kemudian bentuk tes bahasa seperti apa, Ustaz? Bentuk tes bahasanya itu kita teman-teman nanti akan dikasih bahan bacaan, jurnal. Terus nanti kita suruh baca, terus terangin. Kita akan tanya-tanya itu dari situ. Nanti kita akan suruh baca, kita tanya-tanya tentang
tentang jurnal atau buku atau bab ya dari yang kita kasih. Kita biasanya begitu. Karena kenapa saya bilang bahasa dalam konteks PKU itu adalah membaca kitab, membaca buku. Jadi nggak terlalu berguna dia misalnya pinter ngomong gitu ya, tapi dia nggak bisa baca buku, nggak bisa baca kitab. Itu layan fa ya, nggak ada gunanya di PKU karena fungsi bahasa itu adalah menelaah kitab sebetulnya. Makanya tesnya adalah membaca buku. Paham nggak gitu? Karena kalau dia nggak paham, kita masih ini nanti kalau dikasih buku-buku primer berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, bisa nggak nih bocah gitu? Nah, jadi itu. Kalau S2 atau S3 di Unida itu apa harus full time tinggal di pondok atau bisa tinggal di luar? Kalau di Unida harus tinggal di dalam. Ya, kecuali sudah berkeluarga itu dibolehkan tinggal di luar. Tapi kalau belum berkeluarga diwajibkan tinggal di dalam. Wajib asrama. S1 sampai S3 itu wajib di dalam. Gitu. Wajib di dalam asrama gitu. Apa namanya? Itu pun berkeluarga kalau dibawa keluarganya ya. Kalau keluarganya tetap di rumah ya diwajibkan ini tinggal di asrama gitu. Karena tinggal di asrama tuh banyak keuntungannya. Kita nggak usah riweuh untuk menghubungi orang gitu. Karena semuanya tinggal di situ. Jadi kalau di luar tuh kan susah ya kita berhubungan itu. Kalau di sini tuh mau ngapa-ngapain enak karena Ustadz Hamid Pak Rektor. Itu kita mau ketemu kapanpun simpel aja. Habis sholat pasti kan beliau ke masjid tuh. Habis sholat kita langsung datang. Jadi nggak usah janjian dulu nunggu apa, nggak ada begini. Komunikasi di kita tuh sangat simpel. Tanda tangan minta apa-apa itu simpel juga. Makanya di Unida tuh tesis-tesis itu cepat juga selesai gitu. Karena kita nggak seribet atau seformalitas di luar. Karena di luar jam kelas pun kita bisa diskusi kapanpun. Kemampuan bahasa Inggris digunakan untuk kegiatan apa saja? Apakah ada kegiatan diskusi mingguan? Enggak sih. Bahasa Inggris dan bahasa Arab itu hanya untuk itu utamanya. Hanya untuk menelaah buku. Teman-teman akan membaca. Karena kalau tidak menguasai itu pasti stres itu. Mintanya teman-teman cuma dikasih waktu 2 hari menelaah sekian buku. Nah, itu untuk bahan diskusi. Kalau teman-teman nggak hadir di waktu diskusi, nggak bawa review, teman-teman nggak boleh, nggak akan kami izinkan ngomong. Mentor-mentor ini nggak akan kami izinkan ngomong. Antum diam aja. Yang boleh ngomong adalah yang mengumpulkan review lah. Kalau antum nggak tahu itu, nggak tahu bahasa Inggrisnya atau nggak tahu bahasa Arab, kan gimana mau nge-review kan gitu ya. Jadi kalau diskusi ya pakai bahasa Indonesia. Cuma nanti ada satu event di Unida itu yang namanya ada SIT, Student International Training atau PTLP. Itu nanti ada orang-orang Amerika itu intinya belajar Islam lah. Salah satu destinasinya atau kunjungannya itu di Gontor gitu ya, di Unida ya. Nah nanti kita ada sehari atau 2 hari begitu. Nah kita akan dilibatkan di sana. Nah di sana tentu pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kegiatan keseharian ya pakai bahasa Indonesia. Kira-kira begitu ya. Oke, masih ada lagi nggak yang mau tanya-tanya? Silakan. Masih ada satu yang di chat. Reviewnya itu apa juga menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kalau review untuk diskusi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi bahannya itu pakai bahasa Inggris ya. Bahannya itu pakai bahasa Inggris tapi reviewnya pakai bahasa Indonesia. Jadi yang berbahasa Inggris itu ya bahannya aja. Itu. Iya, jadi gitu. Ada lagi? Ini ada lagi nih. Setiap hari mesti ada tugas nulis makalah, Ustaz. Apakah ada pelatihannya? Pelatihnya ada. Ya kita ini mentor-mentor. Ya mentornya nih sudah ada nih. Saya, Ustaz Fahri, Ustaz Wildan, Ustaz Aldi, Ustaz Rizky. Ada 5. Ya. Setiap hari mesti ada tugas. Kalau setiap hari enggak sih. Enggak. Karena teman-teman kan ada kuliah. Kan nanti menulis itu apa aja gitu. Jadi nanti review itu ada banyak ya. Ada review kuliah, ada review buku, gitu ya. Ada tugas ada tugas harian, ada tugas mingguan, ada tugas bulanan, gitu.
Jadi kayak gitu. Jadi yang direview tuh apa gitu. Ya tidak harus. Jadi teman-teman harus mencatat ketika kuliah, dan nanti setelah perkuliahan itu kita akan mendiskusikan perkuliahan itu. Ya, tentang misalnya dengan tujuan memperdalam. Jadi misalnya teman-teman kuliah tentang sekularisme dengan Ustadz Hasib atau pluralisme dengan Ustadz Harda misalnya. Setelah itu teman-teman diminta untuk mengumpulkan review dalam bentuk Word begitu ya, dikirim, nanti juga kita koreksi. Jadi setiap diskusi itu kita akan koreksi, kita akan coret-coret itu tulisan teman-teman. Ini nggak ada topik sentence-nya, ini nggak jelas, ini kayak gitu-gitu. Nah, disitulah teman-teman akan belajar cara bagaimana berargumentasi, cara bagaimana menulis. Nanti kita latih, kita akan kasih tahu bagaimana sih menulis dengan benar itu. Di awal-awal itu kita akan kasih gambar umum. Nanti sebelum penulisan, ya itu teman-teman akan didatakan khusus, namanya Ustadz Ma'mun Afani. Itu intensif lah. Ya, kalau dihitung itu sekitar seminggu kali ya. Pelatihan nulis ya, tapi nggak seminggu benar-benar full nggak, tapi agregatnya begitu, semingguan. Jadi nulis itu banyak pokoknya. Nulis itu apa namanya, ada ya tadi harian, mingguan, bulanan, tugas kuliah, review jurnal, review buku, review kuliah, ada 6 atau 7-an lah ya yang harus menulis itu. Karena itu kita ciptakan supaya habit nulis itu tercipta, karena menulis itu tentang habit sebetulnya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menulis atau rumus menulis, ya menulis nggak ada rumusnya. Kalau kita cuma membaca buku tentang bagaimana menulis, nggak pernah praktek nulisnya, kita nggak akan bisa nulis. Gitu. Workshop, soal apakah akan pergi bareng naik kendaraan? Iya. Kita nanti akan dibagi ya kalau banyak 2 kelompok ya. Kalau misalnya pesertanya 60 ya nanti 30-30 gitu ya. Yang misalnya tim satu tuh misalnya ke Malang, ke Sidoarjo, Malang. Yang satu nanti ke Surabaya, ke Solo, nanti habis ke Malang ke Jogja kayak gitu-gitu. Nanti ada tim A, tim B begitu. Jadi kita bareng ya. Tapi bareng itu tidak kemudian campur baur begitu ya. Tetap kita di situ ada dosennya, insya Allah. Kita akan ikut di situ. Jadi meskipun kalian bareng di situ ya nggak boleh ada canda-candaan yang berlebihan, itu nggak boleh itu. Nah, makanya ada dosen di sana untuk menjaga kondisivitas di bis itu supaya tidak ciaci malah nggak jelas gitu ya. Jadi insya Allah aman-aman saja. Kendaraannya kita bukan kendaraan umum ya, tapi kita akan nyewa bis nanti. Nyewa bis itu akan kita sewa selama sebulan. Karena yang akan mengantar kita. Gitu ya. Nah, kemudian ketika interview itu akan ada tes apa saja. Tadi sudah saya kasih tahu tesnya itu. Nanti saya kasih tahu lah ini nanti. Untuk mendaftar apakah ada batasan umur? Nggak ada. Silakan aja kalau mau daftar gitu ya. Ada materi menulis jurnal ini di tugas akhir. Jadi kalian teman-teman itu akan diwajibkan menulis tugas akhir yang akan dipresentasikan. Jadi apa yang kita presentasikan itu adalah apa yang kita tulis. Yaitu standarnya jurnal. Sebagian juga sudah diterbitkan di jurnal dan kita untuk tahun ini kita prioritaskan bisa masuk jurnal, gitu ya, bersama dosen-dosen yang lain, gitu ya. Apa namanya? Seperti itu. Oke, sekarang saya mau share tentang apakah di PKU tetap dititik-beratkan dalam metode penelitian, misalnya memakai riset metode up to date, dan apakah ada materi tentang cara melakukan penelitian empirikal dengan worldview Islam? Secara ketat enggak, tapi kita akan ada metodologi itu. Ya mungkin satu atau dua sesi lah. Tapi tentu penulisan di PKU itu tidak seketat di luar, karena kalau mau kita ketatin juga waktunya nggak cukup. Ya, tapi tetap metodologi itu akan kita ajarkan, karena teman-teman kan harus menulis dengan standar jurnal ya, masa nggak ngerti metodologi, ya pasti kita ajarkan gitu. Tapi tentu jangan dibayangkan itu harus ketat banget, enggak. Yang penting dasar-dasarnya tahu. Nah, masalah nanti pakai metodologi apa itu bergantung pembimbing. Nanti kan teman-teman akan di bulan ketiga itu kita akan dibagi per kelompok sesuai dengan tema. Misalnya temanya tentang feminisme, temanya tentang studi Quran. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan dosen pembimbing yang semuanya itu sudah doktor, atau bahkan ada yang sudah profesor gitu ya.
Nah, itu masalah metodologi atau seperti apa, nah itu bergantung kepada musyrif atau dosen pembimbingnya masing-masing. Mau pakai metodologi A atau B atau C atau salah saja. Itu nanti ke sana. Tapi materinya secara umum akan kita kasih. Tapi metodologi spesifik di dalam konteks makalah nanti itu kita serahkan kepada musyrifnya masing-masing. Salah satu syarat PKU adalah menyerahkan karya tulis. Boleh kalau pernah dipublikasikan. Kalau ada yang pernah dipublikasikan monggo aja. Tapi kalau enggak ya udah karya tulis secara umum aja nggak apa-apa juga. Tapi kalau pernah mempublikasikan karya ilmiah bagus aja. Oke. Baik, saya mau share screen di sini. Nah, ini tentang ini ya. Sorry. Nah, materinya tadi saya lupa tadi. Materinya itu sebenarnya ada 3 yang pertama. Jadi nanti ketika interview teman-teman akan dites bacaan Qur'annya, kemudian bahasanya bahasa Arab atau Inggris. Jadi bentuknya itu adalah makalah. Kita akan ngasih makalah, jurnal atau bab di dalam satu buku atau buku ya gitu ya. Kita minta teman-teman membaca, terus kita nanti akan tanya. Kemudian ketiga adalah psikotes dan pemikiran. Nah, dari antara ketiga ini, nah nomor 3 ini punya porsi yang paling utama, yang paling bukan utama sih, yang paling ya mungkin 60-70%. Kalau teman-teman tidak lolos di psikotes dan pemikiran, dipastikan teman-teman nggak akan lolos di PKU. Slide-nya kayaknya belum jalan lagi. Nah, gini aja lah ya. Nah, gitu ya. Ini tadi yang bagaimana masuk tadi sudah lulus 1 mengisi. Nah, ini penting nih, mengisi formulir dengan benar. Karena apa? Saya sudah cek, itu ada beberapa peserta yang ngisi formulirnya ngasal-ngasalan. Itu nanti kalau yang bersangkutan ada, itu bisa kita langsung tolak aja gitu, karena dia tidak niat itu untuk ngisi itu. Jadi diisi formulirnya dengan benar, karena formulir itu data awal kita untuk tahu, oh yang bersangkutan itu dulu S1-nya di sini, punya kepakaran di sini, punya keorganisasi gitu. Makanya itu kita buat sedemikian pertanyaan-pertanyaan itu. Ini ada yang ngasal gitu, nggak tahu nih siapa. Ada tuh, saya sejauh ini ada 2 orang yang ngisinya ngawur gitu ya. Ini kayaknya nih nggak niat, ini cuma ngasal aja. Nah itu kita coret itu. Kemudian kedua, mengirimkan CV. Ya CV lah ya. CV itu kan banyak contohnya gitu. CV ini itu kan sama kayak apa sih? Kalau di LPDP itu kayak motivation letter gitu ya. Termasuk juga bisa kayak kenapa harus masuk PKU gitu ya. Terus surat rekomendasi. Nah, sebetulnya begini teman-teman. Yang utama itu ini ya, formulir ini. Nah, CV terus termasuk tadi ya, saya tambahin di sini ya, ijazah misalnya. Itu bisa nyusul sebetulnya. Jadi nggak harus sekarang. Jadi teman-teman bisa membawa ini ketika teman-teman sudah dipastikan diterima. Teman-teman silakan membawa nih CV-nya. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan nanti bisa nyusul ketika teman-teman sudah dipastikan diterima, itu bisa dikirim. Jadi nggak harus sekarang sebetulnya. Tapi kalau ada tentu lebih bagus gitu. Kalau sudah lengkap lebih bagus. Jadi teman-teman nggak usah ribet. Tapi kalau belum ada, yang penting ini dulu nih. Itu formulirnya diisi dengan betul dulu. Jadi jangan ngasal ngisi formulir itu. Kemudian 2 kali nih. Materi seleksi, Quran bahasa Arab ini sebenarnya psikotes. Ini 3 ini. Sebenarnya nanti teman-teman akan dibagi 4 kelompok lah. Jadi nanti ada Quran, ada bahasa Arab, bahasa Inggris itu dipisah nanti. Kemudian ada psikotes sama pemikiran. Nah, nomor 3 ini punya porsi yang besar. Jadi kalau teman-teman tidak lolos di sini, ya bisa dipastikan teman-teman tidak lolos gitu ya. Psikotes dan pemikiran itu berarti memiliki worldview yang benar. Bisa juga begitu, tapi nggak harus sih. Sebetulnya di psikotes ini pertama kita lebih pengen tahu motif aja. Intinya gini ya, di PKU itu kita mencari peserta yang mau belajar. Intinya gitu. Worldview-nya nggak bener nggak ada masalah ya. Banyak kok peserta PKU itu awalnya agak liberal, agak feminis gitu, agak ngaco gitu. Nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan dia akan tahu sendiri kok. Bahkan ada peserta yang sejak awal niatnya masuk PKU itu ingin apa ya? Mengobati pemikiran, karena dia ngerasa kayak, oh ini udah salah, gue udah liberal, gue mau masuk PKU aja. Berarti kan sejak awal dia udah nggak bener worldview-nya gitu. Tapi apakah kita tolak? Ya enggak. Bukan itu yang menjadi ukuran diterima dan enggaknya. Dia mau belajar nggak? Gitu. Kalau orang tetap masih mau belajar,
kita akan terima. Tapi kalau dia sepertinya kayak sudah tahu segalanya, wah itu kayaknya udah kamu nggak perlu masuk PKU gitu ya. Ya, itu lebih ke motif mau belajar. Jadi banyak kok peserta PKU itu sudah berumur 40 tahun. Angkatan saya itu sudah almarhum. Itu ada dosen di Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, saya lupa namanya. Itu beliau udah sepuh, udah punya cucu. Itu daftar PKU dan diterima. Dan beliau tuh memang belajar. Bahkan kita yang muda-muda ini sempat malu gitu. Beliau ini luar biasa. Beliau S1, S2-nya tuh di Arab ya, di Arab Saudi. Ngajar di Universitas Hasyim Asy'ari. Itu beliau tuh pernah kan, beliau tuh kan nggak terlalu ini filsafat ya. Nah, di antara teman-teman itu memang saya dianggap yang ngerti filsafat gitu. Padahal ya saya juga masih awam. Nah, beliau itu rela gitu kan beliau tuh mau S3 juga di Unida, jadi asramanya agak beda sama kita. Itu rela berjalan dari asrama itu ke kamar saya hanya untuk ini belajar gitu. Apa Ustaz? Yongki gitu, saya mau nggak paham saya di kelas gitu. Saya bilang, Ustaz, kenapa antum kesini? Antum kan bilangnya saya bisa ke kamu, enggak saya yang butuh gitu. Jadi kita sampai luar biasa beliau nih ya gitu. Masalah ilmu nih nggak boleh Ustaz, ilmu mendatangi gitu ya. Sumur tuh mendatangi timba itu nggak boleh, timba lah yang harus mendatangi sumur, misalnya gitu. Jadi beliau ini udah sepuh tapi curiosity untuk mencari ilmunya itu luar biasa. Nah, makanya beliau diterima meskipun udah sepuh. Karena keinginannya untuk tahu lebih lanjut ya tentang pemikiran itu beliau sangat semangat. Kita di angkatan saya tuh manggilnya Abah karena memang beliau sudah sepuh, sudah banyak pengalaman gitu ya. Tapi dalam konteks mau belajarnya itu loh, itu yang luar biasa, yang kami yang masih muda itu perlu banyak belajar lah sama beliau tentang ketawaduannya, tentang semangatnya gitu. Jadi intinya itu. Kemudian pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ini kurang lebihnya kayak gini, ya. Jadi tahu PKU dari mana? Apa itu PKU? Ini jangan asal juga nih. Jangan asal gitu. Terus sudah baca buku apa? Jadi di psikotes ini teman-teman tidak bisa merekayasa karena akan ketahuan kalau merekayasa. Nah, terus yang paling penting ini. Kalau diterima di PKU itu mau riset tentang apa? Gitu. Jadi kita penting nih, kalau misalnya ini ada 10 peserta. Terus ada 5 peserta yang jelas risetnya mau apa, itu akan lebih potensial diterima ketimbang 5 yang nggak tahu saat pokoknya saya mau meneliti tentang ini atau temanya masih umum atau saya nggak tahu. Nah, itu akan dinomor sekian kan. Tapi kalau ada yang saya mau riset tentang ini, tentang feminisme atau tentang liberalisme atau tentang kebudayaan karena begini, wah itu jelas, itu udah jelas. Itu akan apa ya? Karena gini, PKU ini kan cuma 6 bulan, ya kan? Waktunya sangat sempit. Kalau teman-teman tidak punya bayangan yang spesifik, itu juga akan kesulitan. Bayangan teman-teman itu belajar pemikiran bulan pertama, bulan kedua itu kayak semacam isbatnya. Bulan ketiga itu teman-teman sudah punya judul untuk diriset. Jadi kalau ada peserta yang ngeblank sejak awal, dia pasti di bulan ketiga nih, waduh pontang-panting itu. Kenapa? Di bulan pertama dan kedua itu adalah kalian teman-teman sibuk untuk kuliah, review buku, kapan mikir judul. Begitu bulan ketiga diminta judul. Wah itu kacau. Tapi bagi teman-teman yang sejak awal sudah punya ide riset, itu nggak akan terpengaruh karena semua kuliah-kuliah itu akan membantu riset dia. Gitu. Tema yang mau dia riset. Gitu. Nah, itu penting itu. Dia mau riset apa di PKU, itu mau neliti apa kalau diterima. Oh, tentang psikologi, nah ini. Meskipun secara spesifik bisa berubah ya. Yang awalnya aja di B, tapi tema besarnya tetap di situ. Atau ada juga yang agak yang loncat gitu, yang awalnya apa jadi apa, nggak ada masalah. Karena perpindahan judul atau perpindahan tema itu didasarkan atas kebutuhan dia. Tapi sejak awal dia bukan ngeblank. Dari awal tuh kayak nggak tahu sama sekali, itu nggak begitu. Nah ini bocorannya ya. Terus kalau di tengah jalan ada berhenti, wah ya ada konsekuensinya dong. Karena apa? Kalau antum sudah diterima kemudian berhenti, berarti kan antum sudah menutup satu pintu untuk orang lain. Ya kan? Harusnya kan kalau misalnya antum resign aja misalnya gitu, kan posisi antum itu bisa diisi oleh orang lain. Tapi gara-gara antum misalnya mengatakan iya, akhirnya kursi itu katakanlah menjadi menjadi ditempatin atau ternyata antum sudah pergi. Itu kalau di tengah jalan kan nggak bisa diisi lagi oleh orang lain.
Makanya kita wanti-wanti itu. Ya. Kita wanti-wanti betul gitu. Di interview salah satunya. Nanti kan kita lihat kalau nggak serius, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi tulisan ilmiah disubmit di link pendaftaran. Iya, disubmit di sana saja. Nah, kalau ternyata nanti ada masalah langsung kirim ke ini aja. Kirim ke kontak personnya aja ya, ke narahubungnya aja. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada problem di sana. Nanti insya Allah akan tersimpan lah di kita insya Allah. Gitu ya. Ini penting ya. Gitu. Buku-buku ini salah satunya pertanyaan gini. Ya. Akhir-akhir ini adalah buku-buku pemikiran. Nah, yang akan kita tahu ya selain ini ya riset. Nah, kemudian sebelum ini itu adalah ini. Apa yang kamu tahu ya tentang pemikiran? Pikiran ya secara umum ya. Dan problem umat Islam secara khusus. Ini akan kelihatan jawabannya orang yang familiar dengan dunia pemikiran, yang dia sudah membaca buku-buku pemikiran, itu akan kelihatan bacanya. Kalau teman-teman misalnya belum terbiasa, kemudian ini kan masih ada waktu sekian hari ini, terus coba-coba membaca buku, searching di internet, terus menyiapkan jawaban, terus ketika ditanya seperti ini dijawab, itu akan kelihatan. Ini pasti ngasal, ini pasti karbitan ini gitu. Karena yang akan menginterview teman-teman itu adalah orang-orang yang pakar dari itu, gitu. Jadi dia tahu itu pakar di mana gitu ya. Interview ketika interview itu ini, kalau pas tes bahasa Arab bahasa Inggris ya sesuai dengan bahasanya. Jadi kalau pas tes bahasa Arab ya pengujinya akan pakai bahasa Arab full. Ya kemungkinan mungkin akan ada Indonesianya dikit kalau ada yang nggak ngerti ya. Kalau pakai bahasa Inggris, pas tes bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris full. Kalau pas Quran, kemungkinan ada Arabnya sebagian, terus bahasa Indonesia. Kalau interview, psikotes dan pemikiran itu full bahasa Indonesia. Gitu ya. Kelasnya kapan dimulai? Itu Zulqodah. Zulqodah itu berarti akhir Mei. Ya kan? Syawal itu kan akhir tanggal 20-an ya, 21, 22 gitu lah ya. Nah, berarti setelah itu. Makanya akhir Mei itu kita sudah mulai programnya. Maka teman-teman nanti yang diterima kemungkinan tanggal 20 Syawal sudah harus di sini, sudah harus di PKU. Ya, persiapan macam-macam nanti Zulqodah itu kita sudah mulai. Mungkin pembukaan itu 1 Zulqodah atau akhir Syawal gitu ya. Nanti saat 1 Zulqodah kita langsung mulai program, artinya mulai perkuliahan, mulai diskusi, mulai macam-macam. Nanti di Syawal itu kita akan bagikan buku dan seterusnya, gitu ya. Kalau tanggalnya tepatnya seperti apa kita menyesuaikan kegiatan kampus, karena nanti kan harus ada pembukaan. Pembukaan itu nanti kan harus ada Ustadz Hamid sebagai rektor, ada Ustadz Amal sebagai pimpinan pondok, harus ada Ustadz Umam sebagai direktur PKU. Ya, itu kayak gitu. Apakah wajib buku tentang pemikiran Ustadz atau buku membahas tentang jurusan kepakaran kita juga bisa? Boleh, tapi gini, di PKU itu harus dilihat dari sisi pemikirannya. Misalnya contoh gini. Ustadz Aldi sama saya ini kan background-nya ini kan eksak ya. Ustadz Aldi itu kan fisika. Saya ini teknik elektro. Ada juga alumni itu namanya Daru itu pertanian. Gitu. Tapi itu kan sebenarnya ada sisi pemikirannya. Misalnya gitu, misalnya filsafat apa? Filsafat fisika, filsafat teknologi. Jadi problem-problem itu di setiap disiplin ilmu itu pasti ada problemnya, tapi harus philosophically gitu ya. Tapi ya nggak harus begitu. Minimal kalau pertanyaannya tadi ya tentang ini ya, tentang pemikiran secara umum lah. Kalau antum misalnya jurusannya pendidikan, ya problem pendidikan itu apa gitu. Sejauh yang antum tahu misalnya gitu. Bisa juga tentang jurusan kita, tapi bisa nggak antum melihat ya atau meneropong ya jurusan antum atau kepakaran antum itu kita lihat dari sudut pandang pemikiran atau kalau secara akademis dilihat dari sudut pandang filsafat. Ada problem nggak di sana? Problem pendidikan, problem manajemen, problem ekonomi, problem pertanian, problem teknologi, problem budaya. Ya kan? Kan di dalam matematika, fisika itu kan ada problem sebetulnya. Problemnya tentu problem filosofis.
Jika di sana mulai bulan Zulqa'dah boleh Ustaz. Misal akhir Syawal masih ada keperluan. Kalau nanti diterima ya tinggal ini aja kesepakatan. Tapi tidak boleh terlalu lama ya, karena Zulqa'dah itu kan sudah mulai perkuliahan ya. Mungkin kalau 1 minggu awal Zulqa'dah nah, mungkin masih dibolehkan. Tapi kalau sampai pertengahan, nah itu kita agak riskan karena antum akan kehilangan banyak materi dan itu antum tidak akan bisa mengejar teman-teman yang lain. Jadi kayak nanti kalau diskusi antum bisa domblong, diem aja karena nggak apa ya, tadi tuh kita tuh 2 hari kuliah satu diskusi, nanti 2 hari kuliah kita diskusi tiap hari gitu. Jadi pagi antum kuliah, malam kita diskusi, ada review terus gitu. Makanya antum 3 hari atau 2 hari nggak ngikutin aja itu sudah kehilangan momen, banyak hal yang tertinggal, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai 2 minggu. Wah itu antum kehilangan banyak hal. Makanya nanti kalau dipastikan sudah diterima, buat kesepakatan aja sama staf atau sama kami, nanti kita akan lihat. Nah, tapi kita nanti sarankan. Jadi kalau mulainya tanggal segini ya antum jangan terlalu lama nggak datangnya gitu. Nah, karena itu akan merugikan antum sendiri itu. Antum tidak bisa mengikuti program dengan baik gitu. Kayak gitu. Jadi ini ya pertanyaan-pertanyaan ini. Mau riset apa gitu. Penting ini. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini itu potensial untuk diterima. Gitu ya. Nah, kemudian ini nanti ada tingkat kelulusan. Nah, nanti ada begini ya. Kemungkinan ya, nanti teman-teman akan dikasih surat keputusan ya yang seperti ini. Ya. Jadi kita punya 4 kategori ketika sidang kelulusan itu. Pertama ada A, itu langsung itu diterima. Diterima artinya sudah auto gitu ya, sudah dapat golden ticket itu diterima. B itu lebih baik diterima. Ini kalau kita bicara presentase diterima itu artinya ya 100%. Gitu ya. Lebih baik diterima ini 90%. Kalau lebih baik ditolak ya 50%. Ya. Kalau ditolak ya pasti di bawah itu. Ya. Kurang dari 50%. Nah, katakanlah 10% gitu aja lah ya. Nanti kalau teman-teman misalnya dapat surat, ya tentu bahasanya nggak begini, misalnya dipertimbangkan untuk diterima, berarti antum masuk kategori B, gitu ya. Antum jangan ngerasa ini insecure gitu. Saya nggak diterima, nggak. Itu masih ada kemungkinan untuk diterima. Karena misalnya gelombang 1 nih misalnya yang daftar katakanlah ada 60 misalnya gitu ya. Itu kemungkinan yang langsung diterima itu paling 10. Nanti 20-nya itu adalah dipertimbangkan. Itu. Karena apa? Masih ada gelombang 2. Nanti kita lihat. Kalau gelombang 2 ternyata secara grade lebih rendah dari antum, pasti antum akan diterima. Gitu. Jadi jangan patah semangat. Nanti kita akan melakukan interview ulang untuk meyakinkan kayaknya dia lebih bagus atau ya sudah nggak perlu. Ya ada grade. Gitu. Tapi kalau misalnya ditolak, kalau ada kata-kata ditolak begitu ya. Ya berarti ya udah, berarti antum ditolak begitu ya. Tapi kalau dipertimbangkan, ada bahasa istilah dipertimbangkan gitu ya. Nah itu antum banyak-banyak doa lah gitu ya, banyak-banyak doa, insya Allah keputusannya akan disawal bersama dengan gelombang 2 gitu. Kalau gelombang 2 ternyata banyak yang secara grade itu penilaiannya kan banyak, nanti ada bahasa macam-macam itu nanti diakumulasi, ternyata nilainya lebih tinggi antum yang di gelombang 1, berarti antum akan diterima. Gitu. Tapi kalau lebih bawah berarti antum ya ditolak. Nanti yang gelombang kedua yang akan menggantikan. Kira-kira gitu. Ya, saya kira itu ya untuk masalah selanjutnya. Saya kira sudah cukup ya sosialisasinya. Ada lagi pertanyaan? Untuk pemberangkatan gelombang pertama kapan diberitahuannya Ustaz? Kemungkinan maksimal 20 Ramadan. 20 Ramadan itu sudah ada informasi antum lulus apa enggak, antum lulus dipertimbangkan atau ditolak ya, itu nanti insya Allah 20 Ramadan itu maksimal ya, tapi kayaknya nggak sampai lah. Karena kemungkinan kita antara tanggal 7 atau tanggal 8 April ini akan ada sidang, atau tanggal 10 lah maksimal itu sudah ada sidang bersama. Jadi masalah penentuan itu memang ujung-ujungnya bukan di kami ya. Misalnya saya itu kan
ini ya, saya insya Allah akan menginterview di bagian psikotes dengan Ustadz Hasib ya, yang lebih senior. Saya akan menginterview itu. Tapi sebetulnya syafaat itu akan bisa diberikan oleh ya kami bisa juga. Atau sebenarnya apa ya, keputusan akhir itu ada di Ustadz Hamid. Karena Ustadz Hamid yang akan menentukan ini orang lulus apa tidak. Gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu, bisa jadi yang awalnya nggak lulus jadi lulus, itu beliau lah. Beliau itu udah, kita nyebutnya wali gitu ya, udah. Beliau apa namanya? Punya mekanisme sendiri dengan kebijaksanaan beliau, dengan pengalaman beliau, dengan pengetahuan beliau yang luas, tentu beliau lebih tahu mana yang diterima, mana yang tidak. Tentu dengan landasan tadi itu ya. Tapi keputusannya ada di beliau. Karena nanti ada juga beberapa orang yang sudah MOU tadi. Nah, yang MOU itu kan apa ya? Kadang-kadang ngirim 3 kader kan nggak mungkin kita tolak semua. Pasti ada satu yang diterima. Itu kadang-kadang yang mengharuskan kita untuk lebih ketat lagi di dalam merekrut ya gitu ya. Untuk kemampuan bahasa Arab minimal sampai level berapa? Antum bisa baca aja, baca kitab. Itu insya Allah sudah cukup. Ikut PKO bisa membentuk akhlak dan kepribadian juga nggak, selain membina worldview. Insya Allah, karena kan gini ya, teman-teman itu kan diasramakan. Saya nggak tahu antum sudah pernah ke PKU atau belum. Kalau sudah pernah kan gini ya, PKU itu kan antara asrama, dapur, perpustakaan dengan masjid itu satu. Jadi antum itu ya wajib sholat. Nanti kita ada absen bahkan. Antum wajib sholat berjamaah di situ. Terus nanti ada yang namanya kegiatan kajian turos. Kajian turos itu setiap subuh. Jadi antum tuh nggak pernah tidur tuh tidur pagi tuh nggak ada di PKU. Jadi antum setelah subuh ada kajian subuh. Namanya kajian turos. Kajian turos tuh ada kajian tasawuf nanti sama Ustadz Hasib, ada kajian usul fiqh, ada kajian tafsir, ada kajian ada kajian apa lagi ya? Akidah nanti sama Ustadz Khalid. Terus ya tiap hari kalian akan bersinggungan dengan guru-guru. Insya Allah itu akan menular ya. Akhlaknya itu akan menular. Kalian akan tahu, oh ini Ustadz Hamid, ini Ustadz Khalid. Insya Allah kalian akan bertemu. Dan kemudian relasi kalian dengan teman-teman satu angkatan itu juga akan membentuk. Banyak kok. Banyak teman-teman yang awalnya merasa liberal, merasa feminis atau apapun gitu. Itu dia berubahnya itu bukan karena kuliah. Bukan karena materi-materi yang kritik terhadap feminisme, enggak. Dia berubah itu karena persinggungannya dengan peserta. Persinggungannya dengan para ustadz. Dia berubah itu menjadi lebih tidak marah-marah, lebih itu bukan karena materinya, bahkan saya itu berubah bukan karena, ya tentu ada pengaruhnya Ustaz gitu. Tapi yang benar-benar merubah saya itu karena saya berrelasi dengan teman-teman kan dengan teman-teman sekamar. Kan kalian kan satu asrama itu kan satu ruangan, terutama yang putri ya, itu kan satu ruangan. Kalian akan bercerita satu sama lain, tentu yang teman-teman pondok akan ngasih something gitu, atau teman-teman yang lain. Kalian akan saling mengisi satu sama lain. Kalian akan saling berbagi satu sama lain. Saling dipersaudarakan di sana. Bahkan ada yang nanti ketika pulang nangis-nangisan macam-macam. Nah itu disitulah pembentukan akhlak dan kepribadiannya. Saya yakin karena selama 6 bulan itu nggak mungkin tidak terjadi apa-apa. Sejauh ini berdasarkan testimoni para peserta itu akan membentuk. Ya, keseharian itulah yang akan membentuk akhlak dan kepribadian yang banyak lah, misalnya kayak bagaimana sih hidup di pondok gitu ya. Itu gimana gitu. Menjadi anak pondok, menjadi anak pesantren itu bagaimana gitu ya, dan seterusnya. Itu insya Allah akan ada pengaruhnya, pasti ada. Sama ya, mau bahasa Arab atau bahasa Inggris itu sama. Intinya teman-teman bisa baca buku. Masalah ngomong itu nggak kita utamakan, ya, karena kita workshopnya juga pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris. Yang penting kalau nanti kan itu tadi, kalau teman-teman nanti mau nulis makalah tentang tantangan ekonomi, kan teman-teman itu kebanyakan pasti bahasa Inggris, jawabannya di bahasa Arab. Pasti teman-teman akan ketemu di 2 buku itu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi levelnya seperti apa? Paham itu, paham aja. Jadi nggak harus benar-benar tahu bisa mengartikan satu kata per kata, nggak juga. Ini bukan sorogan kayak di Pondok Salam, nggak seperti itu. Intinya teman-teman itu bisa menggunakan referensi itu. Menggunakan itu artinya bisa paham. Ya paham itu kan nggak harus kata per kata.
Kan nggak apa-apa juga teman-teman menggunakan Google Translate, itu nggak apa-apa. Menggunakan kamus, yang saya aja masih pakai kamus membaca kitab-kitab itu. Memang saya langsung baca bisa nggak? Apalagi yang kita baca ini buku-buku ilmiah, buku-buku filsafat. Ya, itu kita selalu butuh kamus karena ini apa ya, maksudnya apa ya gitu. Jadi intinya paham lah gitu ya. Jadi untuk masalah bahasa Inggris atau bahasa Arab sama gitu ya. Pokoknya teman-teman itu mampu menggunakan literatur dalam berbahasa Inggris untuk apa? Ya untuk keperluan PKU, untuk bisa nulis makalah, untuk bisa review dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup aja. Selamat menunggu waktu interview. Bentar lagi insya Allah. Oke, apa masih ada dari kawan-kawan barangkali? Atau mungkin dari mentor-mentor yang lain ada yang hendak ditanyakan, hendak ditambahkan? Ustaz Aldi, Ustaz Fahri. Tidak ada sepertinya. Oke. Nah, mungkin itu saja. Semoga acara pada pagi hari ini hingga menjelang siang gitu ya. Semoga berkah. Semoga kawan-kawan juga yang tadi bertanya cukup tercerahkan begitu ya dengan jawaban-jawaban dari Ustadz Yonggi. Kawan-kawan yang sebelumnya mungkin ragu untuk mendaftar PKU bisa yakin gitu ya. Jangan kemudian malah justru menjadi tambah ragu gitu. Ini yang tidak diharapkan. Nah, semoga kawan-kawan bisa segera, karena tinggal berapa hari lagi, Ustaz? 2 hari lagi ya. Ya, ini yang belum ngisi formulir segera diisi ya, diisi dulu aja ya. Segera diisi, segera mengisi formulirnya itulah pokoknya. Yang lain-lain nggak usah dipikirin dulu, masalah rekomendasi kayak mana itu nantilah dipikirin. Yang penting antum ngisi formulir dulu, formulir itu diisi dengan benar, pokoknya semua pertanyaannya itu diisi dengan sebaik-baiknya, karena itu data yang sangat penting. Nanti kalau antum tidak serius gitu ya, kita juga nanti bisa jadi antum nggak diterima gara-gara antum datanya nggak lengkap. Apa kita nggak bisa menilai dengan adil gitu, dengan baik karena antum tidak memberikan informasi ke kami dengan baik gitu ya. Jadi itu yang paling utama itu formulir. Nah, nanti ketika antum sudah ngisi formulir dengan benar kan sudah otomatis antum masuk grup WhatsApp. Nanti akan ada info-info selanjutnya gitu ya. Nah, ini yang nggak ikut sosialisasi nggak akan tahu itu. Jadi masalah kayak rekomendasi dan lain itu nanti aja. Kalau antum sudah dipastikan lolos baru tuh mikir. Dan itu nanti akan juga nggak akan dipersulit kok. Nggak akan dipersulit. Misalnya, Ustaz saya masih sulit. Nah udahlah, datang dulu aja ke sini. Kalau udah diterima loh ya, udah nanti gampang itu. Itu nanti insya Allah tidak akan dipersulit masalah susahan gitu. Kalau emang antum belum bisa ya, itu insya Allah tidak akan sulit insya Allah di situ. Jadi apa lagi nih? Mengabdi. Iya ada. Pengabdian ini akan ada wacananya gitu ya. Tahun ini insya Allah akan ada wacananya untuk pengabdian. Tapi pengabdian itu jangan dipikir juga kalau di Gontor kan ada pengabdian setahun gitu ya. Enggak kayak gitu. Ada pengabdian tapi mungkin beberapa pekan atau 1 bulan maksimal mungkin. Karena kalau kalian mengabdi terlalu lama juga itu kan tanggungan PKU. Itu kan juga nggak gampang ya menanggung alumni yang mengabdi itu. Maksudnya tanggungan itu dalam tanggungan moral, tanggungan biaya mungkin ya itu kan juga berat. Kemungkinan kalaupun teman-teman mengabdinya juga tidak dalam waktu yang lama gitu karena kita belum punya mekanisme yang bagus juga untuk mengurusi pengabdian seperti itu. Tapi insya Allah ada. Ya itu. Ini tuh kita cukupkan ya tadi pertanyaan terakhir. Semoga nanti kalau kawan-kawan masih ada pertanyaan bisa tanya-tanya kepada kawan-kawan alumni barangkali jika punya kenalan dari alumni begitu ya, alumni PKU, atau juga bisa menanyakan kepada CP dari narahubung di PKU begitu ya. Insya Allah nanti semoga akan responsif gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Mungkin kita cukupkan, kita tutup nahtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majelis. Jazakumullah Ustaz mentor yang sudah hadir, Ustaz Yongki, Ustaz Aldi, Ustaz Fahri, Ustaz Kristi. Jazakumullah juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Semoga lancar segala urusan antum. Semoga kuat juga masih kuat, berkah selalu. Saya mohon undur diri jika ada kata yang kurang tepat, salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz Yongki. Nah, Ustaz Agis. Waris nih, nampak di belakang. Ismi. Ismi udah bisa jalan belum? Yang PPT-nya Ustaz Yongki ya?